C181. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sulit dibayangkan bahwa demi seekor anjing, Chen Hao akan langsung melompat dari tribun penonton. Jika bukan karena lereng melengkung di sekitar bangunan berbentuk mangkuk itu, Chen Hao akan melompat dan mati. Namun, meskipun begitu, Chen Hao melompat turun. Baik Maya, yang melihat bahwa Chen Hao tidak benar, atau Dong Fang He, yang sama sekali tidak siap untuk ini, berdiri dan Huan Hui tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap Chen Hao dengan rasa ingin tahu. Anda tahu, Labrador termasuk jenis anjing besar. Ketika anjing besar yang marah menjadi gila, siapapun akan takut setelah melihatnya, bukan? Namun, tanpa berpikir, Chen Hao langsung melompat. Ketika dia mendekati Labrador, kakinya sedikit melengkung, dan kecepatan turunnya segera dibatasi. Kemudian Chen Hao melompat dan mencondongkan tubuh ke depan. Dari sudut pandang gerakan, dia seperti anjing pemburu yang siap keluar kapan saja. Tetapi anjing pemburunya bukan dua berikutnya. Sebelum dia jatuh ke tanah, Chen Hao melompat dan mendekati anjing Labrador dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat ini, anjing Labrador itu terjerat dengan punggung hitam, dan Chen Hao melompat tepat di belakang mereka. Satu tangan terulur untuk memegang kepala Labrador yang berputar, tangan lainnya mengepal, dan sebuah pukulan cepat mengenai kepala Labrador. Fakta telah membuktikan bahwa di depan sumber daya manusia, yang lainnya hanyalah awan yang mengambang. Bahkan jika berkulit tebal, di depan Chen Hao, hal-hal itu tidak dapat memainkan peran defensif apapun. Hanya ada sedikit retakan. Seperti orang gila, Labrador itu bahkan berjuang sebentar, lalu jatuh ke tanah sepenuhnya dan tidak pernah bergerak lagi. Para penonton bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah Chen Hao menekan tangannya di leher Labrador, dan kemudian Labrador itu berhenti bergerak. Meskipun anjing Labrador itu telah mati dan tidak dapat mati lagi, mulut yang menggigit kaki belakang hitam itu masih belum melepaskannya. Dapat dilihat betapa anjing Labrador membenci punggung hitam dan akan memiliki perilaku seperti itu. Melihat ini, Chen Hao langsung membungkuk untuk membantu Hei Bei mematahkan mulut Labrador itu, tetapi ketika dia mengulurkan tangannya, Hei Bei merengek pelan, seolah memperingatkan Chen Hao untuk tidak menyentuhnya. Chen Hao mengangkat bahunya dan kemudian mundur 2 langkah. Ketika Chen Hao yakin bahwa dia tidak akan melukai dirinya sendiri, punggung hitam itu menoleh dan menggigit leher anjing Labrador itu, melanjutkan apa yang belum dia lakukan tadi. Baru setelah leher Labrador itu digigit dan punggung hitam itu menendang kepala Labrador itu dari jarak jauh. Kepala anjing Labrador itu berguling ke kaki Chen Hao. Melihat kepala anjing yang berdarah itu, Chen Hao tidak punya pilihan selain tersenyum. Orang ini masih punya harga diri. Si kecil ini tidak membiarkan Chen Hao membantu karena rendahnya harga dirinya. Tentu saja, sebagian alasannya adalah dia memiliki tingkat kewaspadaan tertentu terhadap Chen Hao, yang tiba-tiba melompat keluar. Namun, hal ini juga sangat normal. Setelah menunggu beberapa saat, dia memastikan bahwa Chen Hao benar-benar ingin membantu dirinya sendiri. Punggung hitam itu juga menyusut mengelilingi punggung hitam kecil yang mati itu dan kemudian menaruhnya di pelukannya. Tindakan punggung hitam ini menyentuh saraf Chen Hao dalam sekejap. Pada saat itu, Chen Hao langsung mendekati punggung hitam, sama sekali mengabaikan punggung hitam yang baru saja merobek kepala anjing Labrador. Benar saja, anjing berpunggung hitam itu tidak menggigit Chen Hao. Sebaliknya, dia menatap Chen Hao dan merengek mengancam. Lalu dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Lagi, tampaknya kematian keempat anjing kecil berpunggung hitam tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi anjing kurus berpunggung hitam tersebut. Dalam hal ini, Chen Hao juga merasa sangat bersalah. Kalau bukan karena pelelangan, bagaimana bisa terjadi? Sebagai masyarakat pedesaan, anjing yang baik telah menjadi alat hiburan bagi orang lain, bahkan menyebabkan kematian anjingnya, yang membuat Chen Hao sangat tidak bahagia. Namun, sebelum dia marah, orang-orang di tribun sudah mulai menyerang Chen Hao. Orang Cina di bawah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membangkitkan kemarahan publik? Ini adalah lelang yang sangat serius. Pembicaranya mungkin adalah Ahsan India, yang terlihat dari warna kulitnya dan nada suaranya yang canggung. Sama seperti dia sedang berbicara, Feng Dazuang, yang masih di atas, berdiri dan mendatangi Ahsan India yang sedang berbicara. Begitu Ahsan selesai berbicara, dia tidak melakukan tindakan apapun,
dia melihat Feng Dazuang yang datang ke sisinya. Feng Dazuanglah yang membuat anak-anak muda yang penuh dengan roh jahat itu tidak marah sama sekali. Ketika dia mendatangi orang ini, dia sangat ketakutan hingga hampir jatuh kursinya. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Feng Dazuang terdiam. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan ingin menjatuhkan pria itu. Tapi sebelum dia mulai, Huan Hui, yang duduk di tengah-tengah penonton, berbicara. "Chen Hao, apa yang kamu lakukan benar-benar tidak asli. Jelas semua orang menunggu hasilnya sekarang, tapi begitu Anda melanjutkan, Anda langsung menghancurkan keseluruhan permainan judi. Anda berkata, apa yang harus saya lakukan?" Melihat Hei Bei tidak lagi memusuhi dia menendang Labrador tanpa kepala itu ke satu sisi, membuka tangannya, menggendong seluruh tubuh Hei Bei dan Hei Bei kecil, mundur 2 langkah, berlari cepat, dan bergegas menaiki lereng, tingginya lebih dari 4 meter, seperti berjalan di tanah di kaki Chen Hao. Ketika Chen Hao datang ke platform tontonan asli yang kacau tiba-tiba menjadi sunyi. Meletakkan punggung hitam itu di samping kursi yang didudukinya dan menghantam debu di tubuhnya. Chen Hao hanya menatap Huan Hui. Hanya saja si Labrador akan menang. Kurasa si kecil ini tidak akan keberatan. Setelah berkata demikian, Chen Hao mengambil 2 kue dari kue-kue di atas meja dan menaruhnya di mulut Hei Bei. Namun, Hei Bei sama sekali tidak bermaksud memakan kue-kue itu. Sebaliknya, ia mengambil kue-kue itu dan menaruhnya di depan Hei Bei kecil. Namun, punggung hitam kecil itu tidak dapat mencium bau kue itu lagi, jadi mereka tidak akan memakannya. Melihat tindakan seperti ini, wajah Chen Hao sedikit dingin lagi. Kurasa orang-orang di sini tidak punya pendapat, bukan? Jika Anda punya pertanyaan, kita bisa mengobrol secara pribadi. Chen Hao tidak pernah merasa seperti ini. Ia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Ia hanya menatap punggung hitam itu, tetapi ia tidak punya kemampuan. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa bukanlah pilihan yang baik untuk bertengkar dengan orang-orang ini hanya karena anjing sekecil itu. Misalnya, Maya, begitulah yang dipikirkan Maya. Namun, menurut Chen Hao, anjing selalu lebih setia daripada manusia. Selama Anda memberinya sesuatu untuk dimakan dan tempat untuk melindunginya dari angin dan hujan, ia akan menganggap tempat itu dan sisi Anda sebagai rumahnya. Bagaimana dengan manusia? Singkatnya, seorang pria adalah serigala bermata putih yang tidak tahu bagaimana membesarkannya. Bahkan jika ia adalah saudara, ia akan tetap menusuk Anda dari belakang di depan cukup banyak kepentingan untuk membuat Anda memahami kekejaman masyarakat ini. Chen Hao, Anda terlalu lancang. Melihat ekspresi Chen Hao, Haruki Murakami langsung berdiri. Sejak awal, ia melihat 2 orang. Tionghoa yang duduk di kursi VIP dan sangat kesal. Sekarang Chen Hao akhirnya menunjukkan ekor kecilnya. Bagaimana mungkin Haruki Murakami melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Dengan Tuan Murakami dan orang India Ahsan yang baru saja memimpin, Huan Hui juga ambigu, dan mereka yang duduk di kursi biasa secara alami mulai melancarkan serangan verbal terhadap Chen Hao. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Chen Hao peduli? Tentu saja, jawabannya adalah tidak peduli. Jika Anda tidak peduli, bagaimana Anda bisa bereaksi terhadap kata-kata orang-orang ini? Melihat Huan Hui, satu-satunya perhatian Chen Hao sekarang adalah sikapnya. Jika Huan Hui muak dengan tindakan Chen Hao mungkin mempertimbangkan untuk bersikap sedikit lebih lunak. Jika Huan Hui tidak memiliki masalah lain, bagi mereka yang membicarakannya, Chen Hao akan mempertimbangkan apakah akan menyelesaikan akun dengan orang-orang ini setelah pelelangan. Anda tahu apa yang dilakukan Chen Hao pada awalnya adalah bisnis semacam ini untuk membeli dan menjual kepala. Sebagian besar orang yang duduk di sini adalah keturunan luar biasa dari kekuatan dari seluruh dunia. Kepala mereka masih sangat berharga, bukan? Ambil kepala orang-orang ini dan taruh di luar. Pasti ada beberapa pembeli yang membenci kekuatan di belakang mereka dan membayar harga tinggi untuk kepala mereka. Sikap Chen Hao yang tak kenal takut membuat Huan Hui tersenyum. Mendengar tawa Huan Hui, sudut mulut Chen Hao sedikit terangkat. Sepertinya kamu juga berpikir aku benar. Sebelum kata-kata Chen Hao jatuh ke tanah, senyum di wajah Huan Hui tiba-tiba menyatu. Aku harap kamu bisa mengetahui wilayah siapa ini. Jika ada waktu lain, aku akan menunjukkan kepadamu akhir dari membuatku kesal. Ini sepertinya terdengar seperti perintah terakhir untuk Chen Hao, tetapi wajah Chen Hao tersenyum ketika dia mengetahui isi sebenarnya dari kalimat ini.
dan kemudian dia mengangguk sedikit, jangan khawatir, tidak akan ada waktu lain. Di permukaan, kata-kata Huan Hui tampaknya membuat Chen Hao marah dan memberikan instruksi terakhir kepada Chen Hao. Tetapi di sisi lain, ketika Huan Hui mengatakan kata-kata ini kepada Chen Hao lagi, dia membalikkan masalah itu pada saat yang sama. Kali berikutnya dia dihukum, bukankah itu berarti kali ini, Chen Hao telah melarikan diri untuk sementara. Wajah Haruki Murakami, yang mendengar arti kata-kata Huan Hui, berubah di tempat. Karena sikap pilih kasih Huan Hui yang jelas, Murakami bisa dianggap penuh keluhan. Namun, di Yuan Ningyuan yang sangat ditiru ini, Murakami tidak berani menunjukkan posturnya sebagai tuan muda di luar, karena adegan orang terakhir yang diseret masih segar di ingatan saya, dan Murakami tidak ingin ditarik keluar berikutnya. Oleh karena itu, ketika Huan Hui berhenti membicarakan masalah ini, Haruki Murakami pun memilih untuk menelan amarahnya dan berhenti mempedulikannya. Untuk mendapatkan hasil seperti itu, apalagi apa yang dipikirkan Mai Ah di dalam hatinya, bahkan Chen Hao sendiri pun bingung. Menurutnya, meskipun Huan Hui tidak mengusirnya, sangatlah wajar jika meminta masalah padanya. Tapi Huan Hui malah membeberkan masalah ini dengan kalimat sederhana. Sungguh luar biasa, tetapi karena Huan Hui tidak mengatakan bahwa dia sedang mencari masalah, Chen Hao tidak berinisiatif untuk bangun dan memarahinya. Dalam kegelapan, Chen Hao diam-diam meningkatkan perhatiannya. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada setan. Chen Hao tidak berpikir dia punya sesuatu untuk dipamerkan di antara orang-orang yang memiliki kekuatan besar di belakangnya. Tapi Huan Hui tidak cukup sopan untuk mengusir pria yang hanya memiliki sedikit pendapat tentang pengaturannya, tapi dia memilih untuk menoleransinya. Hal semacam ini menimpa kepalanya, yang hanya membuat Chen Hao merinding. Melihat Huan Hui tidak mengusir Chen Hao, Dong Fang He, yang siap membantu Chen Hao menyelesaikan dilemanya, juga sedikit terkejut. Dia melihat ke arah Chen Hao, lalu menyingkirkan tindakan yang dia ingin bangun dan duduk di Diao Yutai. Adapun Fenrir dan VIP kelima yang menarik perhatian semua orang saat ini, mereka tidak mengutarakan pendapat sama sekali, karena Chen Hao tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap mereka. Pada awalnya, tindakan Fenrir hanya untuk memverifikasi ide di dalam hatinya. Ketika idenya diverifikasi, Fenrir tidak akan membungkuk untuk berkomunikasi dengan Chen Hao lagi. Tarik kembali semua pikiran Anda, dan kemudian terjadilah pertarungan anjing di game ketiga. Atas usulan Chen Hao, pertarungan anjing di game kedua akhirnya memutuskan bahwa Labrador adalah pemenangnya, karena jika Chen Hao tidak melakukan intervensi di game terakhir, hasilnya akan sangat jelas. Labrador tidak perlu bekerja keras untuk membunuh punggung hitam. Karena keadaan punggung hitam sudah sangat buruk sehingga setiap orang tidak lagi mempunyai harapan untuk itu. Namun menurut Chen Hao, anjing berpunggung hitam ini pasti jauh lebih kuat dari anjing Labrador yang kuat itu. Kondisi fisik menyebabkan situasi selanjutnya. Kematian 4 anjing kecil berpunggung hitam jelas merupakan pukulan besar bagi anjing berpunggung hitam. Bagi makhluk sentimental manapun, setelah mendapat banyak rangsangan, ia akan menjadi dekaden dan gila. Jika makhluk berpunggung hitam ini menjadi gila dan berinisiatif bertarung dengan Labrador, dia pasti akan mati pada akhirnya. Intervensi Chen Hao tidak cukup untuk membuat kulit hitam kembali gila. Tentu saja, dia tidak mati pada akhirnya. Kematian Labrador membuat punggung hitam melampiaskan amarah terakhirnya dan menjadi dekaden total. Dengan lembut membelai rambut ternoda di punggung hitam, hati Chen Hao akhirnya mendapat sedikit kenyamanan. Walaupun pada akhirnya ia tidak berhasil menyelamatkan keempat anjing kecil berpunggung hitam tersebut, namun anjing berpunggung hitam tersebut selamat bukan. Alihkan perhatian Anda ke pertempuran udara ketiga. Kedua sisi dari pertarungan udara ketiga adalah Rottweiler ras murni dan Doberman ras murni. Kedua anjing ini termasuk dalam kategori anjing berbulu pendek. Meskipun mereka tidak memiliki rambut tebal untuk menahan kerusakan, keganasan alami dan kulit tebal adalah pertahanan terbaik mereka. Pertarungan ini sangat dekat. Ini tidak terlalu menegangkan seperti yang terakhir. Kedua belah pihak bertaruh sekitar 50%. Setelah masalah terakhir Chen Hao, orang-orang yang hadir dalam pertarungan ketiga menjadi membosankan, tetapi seiring berjalannya waktu, kedua anjing petarung itu pada dasarnya terluka, dan salah satu dari mereka bahkan mendapat luka besar oleh anjing lain di satu sisinya, tubuh, dengan cipratan darah. Adegan penuh darah dan kekerasan segera menggugah minat orang-orang yang hadir. Sorak-sorai dan makian kembali terdengar. Orang-orang ini seperti penjudi di beberapa kasino kelas bawah,
melampiaskan ketegangan mereka dengan mengaum dan melecehkan. Karena pertaruhan ini akan menentukan apakah mereka akan bertahan. Hanya ada 7 kursi tersisa di meja VIP, dan jumlahnya hampir 50, artinya, setidaknya 40 di antaranya harus keluar dari sini. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan neraka yang sebenarnya. Dan lelang neraka berikutnya bahkan tidak tahu kapan akan diadakan, jadi sekarang semua orang khawatir. Chen Hao, yang duduk di kursi VIP, menjalankan otaknya dengan kecepatan penuh. Sikap Huan Hui membuatnya sangat bingung, bahkan membuatnya mulai mempertimbangkan apakah Huan Hui telah menemukan masalah. Jika demikian, ia harus mempertimbangkan masalah selanjutnya. Karena dia tidak bisa meninggalkan hidupnya di sini karena pengaturan dari Biro Keamanan Nasional. Huan Hui tidak pernah berkomunikasi dengan Chen Hao sejak dia menyelesaikan kalimat itu. Sebaliknya, dia menganggap pertarungan itu sebagai permainan nyata. Ketika dia mendengar auman dan jeritan anjing petarung di bawah, tubuh berpunggung hitam itu sedikit bergetar dan mulutnya menggeram sepanjang waktu. Chen Hao mengulurkan tangan untuk menghibur Hei Bei sambil memikirkan masalahnya. Maya menyodoknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan kamu berhubungan dengan neraka? Seberapa misteriusnya? Petik 2, saya ingin memiliki hubungan dengan neraka, tetapi masalahnya adalah saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Chen Hao mengatakan yang sebenarnya. Melihat ekspresi Maya, dia sepertinya tidak mempercayainya untuk ini. Chen Hao hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Tidak bisakah dia menarik Mai untuk menghadapi Huan Hui? Aku masih penuh kabut sekarang. Mengapa kamu tidak menanyakan padaku pria besar ini apa yang dia sukai dariku sehingga dia begitu baik padaku? Bisakah kamu bertanya padaku apakah aku bisa mengubahnya setelah bertanya? Dengan nada lucu, Chen Hao dan Mai berkomunikasi. Mereka tidak memperhatikan adu anjing. Di permukaan, Bango Timur menyipitkan mata, tetapi di permukaan, perhatian Chen Hao ada di sisinya. Percakapan mereka tidak kecil, jadi Bango Timur bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Mendengar penolakan tegas Chen Hao atas hubungannya dengan neraka, Dong Fang He membuka matanya kepada Chen Hao, dan kemudian terus menutup matanya. Maya Gan tertawa 2 kali dan memintanya bertanya pada Huan Hui tentang sesuatu yang tidak pasti dan bahkan mungkin membahayakan dirinya sendiri. Lebih baik dia pergi ke Putin untuk bermain video game. Bagi Maya, yang terakhir lebih sederhana. Namun, setelah mendengar perkataan Chen Hao, Maya tidak melanjutkan bertanya. VIP kelima yang hingga saat ini belum melaporkan namanya sedang berkonsentrasi pada adu anjing di bawah. Nampaknya aduan anjing di bawah ini masih sangat menarik baginya. Karena keseimbangan yang erat antara kedua belah pihak, pertempuran udara berlangsung selama 1 jam penuh. 1 jam kemudian, Doberman memenangkan pertarungan dengan sedikit keunggulan. Setelah memecahkan usus lawannya di dasar mangkuk, dia menggonggong selama 10 menit. Bahkan Kasim kecil yang dekat dengannya pun terlalu takut untuk bergerak. Ketika gonggongan terakhir berhenti, Doberman akhirnya terjatuh dan mulai merokok. 2 kejang, hilangnya vitalitas dengan cepat. Ketika Kasim yang memimpin upacara penutupan membersihkan semua jenazah di bawah, konsumsi 50 orang tersebut juga dihitung. Tentu saja, statistiknya didasarkan pada jumlah lelang neraka. Akhirnya dengan keuntungan 150 juta, Haruki Murakami berhasil dipromosikan menjadi VIP. Ada pula yang kurang lebih sudah melewati batas, ada pula yang baru saja melewati batas. Singkat kata, dari 50 orang, 10 langsung belanja lebih dari 100 juta. Dengan kata lain, ada 10 orang yang sudah memenuhi syarat sebagai VIP. Namun, kursi VIP hanya tersisa 7. Artinya, 3 dari 10 orang yang dipromosikan perlu disingkirkan. Mereka yang belum menghabiskan lebih dari 100 juta akan keluar dengan kecewa. 10 orang yang tersisa adalah kamu melihatku dan aku melihatmu dan mencoba membunuh satu sama lain dengan matamu. Huan Hui melihat ke 10 orang yang tersisa, dengan senyuman di wajahnya. Yah, kalian semua akan menjalani putaran seleksi kualifikasi, tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan tamu VIP kami. Sekarang, silakan ikuti rombongan kalian ke tempat lain. Ini 10 yang akan diseleksi. Saat mendengar tentang seleksi, Chen Hao merasakan firasat buruk di hatinya. Namun, melihat wajah semua orang yang hadir, kebanyakan dari mereka sangat bingung. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang memiliki informasi orang dalam untuk mengetahui tentang apa seleksi akhir tersebut.
Chen Hao mengikuti Kasim kecil yang memimpin jalan meninggalkan bangunan berbentuk mangkuk dan berjalan menuju bagian belakang Yuan Mingyuan. Saya ingat di awal, Huan Hui mengatakan bahwa tempat ini belum lengkap. Meski dari segala aspek, tempat ini merupakan standar Yuan Mingyuan, justru karena sulitnya restorasi 100% maka Yuan Mingyuan tidak lengkap sama sekali. Jadi, Chen Hao, setelah jalan memutar, langsung meninggalkan apa yang disebut Yuan Mingyuan. Setelah meninggalkan tempat ini, Chen Hao berpikir bahwa masalahnya hampir selesai, dan lelucon itu harusnya selesai. Namun, ketika Kasim membawa mereka berkeliling di resor yang gelap dan datang ke sebuah gedung, kekuatan Chen Hao tiba-tiba mengendur. Awalnya, dia mengira Huan Hui hanya untuk menunjukkan bahwa keturunan dinasti Qing-nya akurat, jadi dia membangun Yuan Mingyuan seperti itu. Namun, ketika dia melihat bangunan di depannya, sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya. Cosplay pasien penyakit parah, digunakan untuk menggambarkan Huan Hui lagi sesuai yang tampak di depan Chen Hao adalah sebuah bangunan dengan kesan kuno yang kuat. Bangunan itu berkilauan dengan emas dan batu giok, dengan kaca dan ubin yang beterbangan. Di kedua sisi bangunan, ada sekelompok prajurit dengan baju besi dan perut di tangan mereka, tombak di tangan mereka dan pedang di pinggang mereka. Kelihatannya seperti penjaga, dan di depan pintu depan bangunan itu, ada juga plakat berkilauan dengan 3 karakter besar, Istana Jinluan. Agaknya, sebutan Istana Jinluan tidak asing bagi semua orang, dan Chen Hao juga tidak asing, karena tidak peduli itu drama, novel atau sejarah tidak resmi, biasanya muncul di kompleks istana. Melihat bangunan seperti itu, wajah Chen Hao juga bingung. Bisakah dia menyalin dan menempel seluruh aula Jinluan? Dengan ide ini, Chen Hao, dipimpin oleh seorang Kasim, memasuki istana Jinluan. Melihat tata letak di dalamnya, Chen Hao merasa lega. Meskipun tidak terlihat berbeda dari istana Jinluan di kota terlarang, ada perbedaan besar antara bagian dalam dan istana Jinluan yang sebenarnya. Kali ini, tempatnya tidak jauh dari tempat lelang normal, baik itu lokasi, meja lelang, atau keamanan. Itu seperti aula lelang dengan cangkang istana Jinluan di luar, dan masih bertema dinasti Qing. Ada 12 kursi di kedua sisi gerbang, sementara masih ada kursi naga di tempat kursi naga diletakkan di aula Jinluan. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa kursi naga sebenarnya adalah yang baru saja mulai dikeluarkan Huan Hui. Dan Huan Hui, setelah Chen Hao dan kelompoknya melakukannya, melangkah ke posisi di bawah tangan kiri kursi naga, dan pakaiannya tidak tahu kapan dia telah berubah. Dia sangat mewah. Melihat pakaiannya, Chen Hao tiba-tiba teringat pada yang berusia 9.000 tahun dalam sejarah. Tentu saja, sangat buruk membicarakan orang lain di wilayah orang lain, jadi Chen Hao menerima gagasan itu. Sama seperti perhatian semua orang, pelelangan akhirnya dimulai. Aku tahu kalian semua menunggu saat ini, menunggu saat kalian naik tahta. Cepat sekali, waktu ini akan tiba. Huan Hui juga sedikit bersemangat, tetapi ini normal. Bagaimanapun, aku tidak tahu berapa lama pelelangan ini akan diadakan, dan setiap kali diadakan, itu akan menjadi pesta di dunia bawah tanah. Sebagai tuan rumah perjamuan ini, bagaimana mungkin Huan Hui tidak senang? Mata Chen Hao sedikit menyipit, menunggu begitu lama, pelelangan akhirnya dimulai. Tepat setelah Huan Hui selesai, tidak lama kemudian, ponsel Chen Hao bergetar sedikit. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Chen Hao dengan cepat meletakkannya kembali, dan seluruh orang itu dalam suasana hati yang buruk. Informasi tersebut dikirim oleh Liu Cheng, dan isinya persis seperti yang perlu dilakukan Chen Hao selanjutnya. Untuk pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka, tugas ini tidaklah sulit, tetapi dalam lingkungan sebesar itu, tugas ini sangat sulit. Isi utama dari tugas ini adalah kumpulkan 9 kepala perunggu Yuan Mingyuan yang tersisa dan berhasil membawanya kembali ke kandang. Bango Oriental akan bekerja sama dengan Anda. Pastikan untuk membawa kembali semua kepala perunggu. Informasinya sangat sederhana. Selain itu, tidak ada yang lain, termasuk dukungan dan rencana aksi. Melihat tugas sederhana seperti itu, Chen Hao hanya ingin memarahinya dalam hati. Apakah ini spesial yang disebut misi? Sepertinya kamu akan mati, kan? Meskipun kepala perunggu Yuan Mingyuan ditempatkan di luar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang melihatnya. Tentu bukan hal yang mudah untuk berhasil menghilangkan hal-hal tersebut. Selain itu,
satu-satunya kata yang berguna dalam keseluruhan pesan adalah bahwa Bango Oriental akan bekerja sama. Tapi Chen Hao tidak tahu seberapa besar dia akan bekerja sama dengan Bango Timur, dan seberapa besar kontribusinya. Itu lebih sulit daripada menyeberangi sungai dengan meraba bebatuan. Itu hanya menyeberangi sungai dengan air berlumpur, dan dia tidak tahu apa yang ada di air berlumpur itu. Namun, karena pihak lain telah mengirimkan semua informasi, tentu saja pilihan Chen Hao adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Setelah menerima pesan tersebut, sekitar 20 menit kemudian, 3 dari 10 orang itu tersingkir, dan sisanya datang. 7 orang, bersama dengan yang sebelumnya, termasuk 5 orang termasuk Chen Hao, artinya, ke-12 orang tersebut telah berkumpul. Menurut kriteria awal Huan Hui, 12 VIP yang dapat berpartisipasi dalam lelang final telah dikonfirmasi. Huan Hui, yang duduk di bawah singgasana, melambai kepada orang-orang itu dan memberi isyarat kepada mereka untuk mencari tempat duduk. Lalu dia berkata, sekarang semua orang telah tiba, mari kita lanjutkan ke tahap terakhir. Makan malam terakhir akan segera tiba. Mungkin untuk bekerja sama dengan Huan Hui, beberapa wanita cantik keluar dari sudut istana Jinluan. Dibandingkan dengan keindahan berpakaian istana barusan, keindahan ini berada pada level yang berbeda. Sederhananya, itu adalah perbedaan besar. Di hadapan para wanita itu, tidak ada yang bisa menandingi wanita-wanita ini sekarang. Orang-orang ini sepertinya datang langsung dari zaman dahulu. Setiap gerak-geriknya, setiap senyumannya, setiap tindakannya membawa suasana klasik yang kuat. Bagi mereka yang terobsesi dengan budaya kuno, orang-orang ini benar-benar kecantikan terbaik. Tapi di tempat ini, para wanita ini hanyalah hiasan, dan itu bukan intinya sama sekali. Setiap wanita adalah wakilmu. Ketika kamu datang ke sini, mereka sudah menjadi milikmu. Mereka akan melakukan semua pekerjaan untukmu. Tentu saja, yang kumaksud dengan milik adalah milik sepenuhnya. Bahkan jika kamu ingin mereka melayanimu, mereka tidak akan mengeluh. Sialan, bukankah itu perdagangan manusia? Suara Feng Dazuang begitu keras di aula ini, karena tidak ada seorang pun yang berbicara dalam bahasa Huan Hui. Tentu saja, sangat sunyi. Huan Hui yang duduk di sana jelas tidak menyangka bahwa Feng Dazuang akan mengatakan kata-kata seperti itu, dan dia tercengang di tempat itu. Adegan itu tiba-tiba tampak sangat memalukan. Akhirnya, Fenrir membuka mulutnya untuk membantu Feng Dazuang menyingkirkan pengepungan itu. Kamu tidak perlu mengatakan bantuan sekecil itu. Kamu tahu apa tujuan utama kita datang ke sini. Mari kita mulai pelelangan terakhir sesegera mungkin. Bagus. Begitu Fenrir membuka mulutnya, dia memberi Huan Hui satu langkah ke bawah, dan Huan Hui langsung setuju. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu minat kalian. Aku tahu kalian semua tahu lelang neraka hanya dari berita yang kalian dapatkan dari orang lain. Sebenarnya, kalian tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi aku ingin menjelaskan aturan mainnya kepadamu. Benar. Tanpa memberi semua orang kesempatan untuk menjawab, Huan Hui berkata langsung, hari ini, tempat lelang kita adalah aula utama, yang terbagi menjadi aula depan dan aula belakang. Kita sekarang berada di aula depan. Di aula depan dan aula belakang, masing-masing ada 24 harta karun. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah memilih apa yang kalian anggap sebagai harta karun dan membawanya ke sini. Ketika Huan Hui mengucapkan kata-kata ini, orang-orang di tempat kejadian juga mulai berpatroli. Namun, di aula yang megah ini, tidak seorang pun menemukan harta karun di sini, atau merasa seperti harta karun apapun yang mereka lihat. Itu sangat memalukan. Di tempat yang penuh dengan harta karun ini, mereka benar-benar tidak dapat melihat apa yang bisa disebut harta karun. Karena tidak ada satupun orang yang dapat tinggal di sini adalah lampu hemat bahan bakar. Harta karun, dalam kata-kata Huan Hui tentu saja tidak terlewatkan. Barang antik adalah barang antik, tetapi belum tentu harta karun. Mana yang merupakan harta karun? Baiklah, sekarang kalian dapat pergi dan mencari harta karun yang kalian pikirkan, tetapi harap diingat bahwa apapun itu, jangan melakukannya sendiri. Biarkan saja pembantu yang menunggumu membawakannya untukmu. Tampaknya Huan Hui telah memutuskan untuk memberikan wanita-wanita ini kepada 12 tamu terhormat yang hadir. Ketika Huan Hui berkata bahwa dia bisa mulai bekerja, semua orang bergerak. Masing-masing dari 5 mantan tamu Gui diizinkan membawa 2 pelayan, sementara 7 orang yang bergabung kemudian tidak diperlakukan dengan baik. Mereka harus mencarinya sendiri. Satu-satunya yang bisa dipanggil adalah pembantu Huan Hui.
Dalam arti tertentu, para dayang istana ini lebih seperti kompensasi yang diberikan Huan Hui kepada ketujuh orang ini. Orang-orang di aula-aula Jin Luan segera mulai beraksi, dan 12 wanita cantik dengan kostum istana juga mengikuti lagu-lagu ini, dan para tamu terhormat mulai mencari di aula depan dan aula belakang. Huan Hui duduk di bawah singgasana, memperhatikan orang-orang ini berpencar, berbaring sedikit di kursi di belakangnya, sementara dua pelayan yang berdiri di belakangnya perlahan mengipasi kipas mereka. Mereka tidak peduli sama sekali. Sekarang adalah akhir musim gugur, dan musim dingin akan segera tiba. Chen Hao juga mengikuti yang lain saat mereka mengambil tindakan. Meskipun dia mengatakan bahwa tugasnya kali ini adalah mengembalikan kepala perunggu Yuan Ningyuan, jelas bukan hal yang baik untuk mengungkapkan tujuannya sebelum mengambil tindakan. Ketika Chen Hao membawa Feng Dazuang dan Lao Shan ke aula belakang, punggung hitam, yang telah digigit kaki belakangnya, terlatih-tatih. Tepat setelah pertempuran udara, Feng Dazuang menemukan sesuatu untuk membantu punggung hitam itu, cukup membalut lukanya dan mengubur keempat punggung hitam kecil yang mati itu. Ketika Feng Dazuang kembali, dia memberitahu Chen Hao bahwa ketika dia menggali lubang di tanah Yuan Ningyuan, mata para kasim kecil yang menatap mereka tidak benar. Adapun bahan yang digunakan untuk mengikat punggung hitam semuanya ada di sini karena pada awalnya sikap Huan Hui terhadap si punggung hitam masih ambigu, sehingga meski para kasim cilik penuh dengan keluhan, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Ini adalah kemudahan yang luar biasa bagi Chen Hao. Setelah berpakaian dan berkultivasi jangka pendek, punggung hitam juga mendapatkan kembali vitalitasnya. Keberanian dalam pertarungan anjing tidak bisa dicapai, tetapi tindakan minimal bisa dicapai. Artinya, ketika Chen Hao meninggalkan ruang depan, punggung hitam akan segera mengikutinya. Mungkin karena kebaikan Chen Hao pada awalnya. Artinya, mengapa Chen Hao mengatakan bahwa anjing jauh lebih pintar daripada hewan lainnya? Setidaknya mereka tahu siapa yang baik kepada mereka dan siapa yang harus mereka ikuti. Mendengar gerakan di belakangnya, Chen Hao pun tertawa. Dia membungkuk dan menyentuh kepala Hei Bei. Melihat mata hitam cerah Hei Bei, Chen Hao berpikir sejenak dan berkata, "Kenapa kamu tidak memanggilmu Ros nanti, Keberot, anjing penjaga dunia bawah?" Sebagai anjing yang kembali setelah berputar-putar di gerbang neraka, nama ini sangat cocok untukmu. Hei Bei, tidak, seharusnya sekarang disebut Los. Los menggosok kaki Chen Hao, lalu berlari 2 langkah untuk memimpin. Feng Dazuang juga tertawa saat melihat tindakan Ros. Kami datang ke sini untuk mengikuti pelelangan. Kami tidak mendapatkan sedikit barang. Sebaliknya, kami mengambil kembali seekor anjing. Jika orang lain mengetahuinya, apakah kami akan mengatakan bahwa kami memiliki masalah otak? Siapa peduli? Dengan kaki pincang, Los berlari menuju aula belakang. Chen Hao berjalan perlahan di belakangnya. Kami tidak datang ke sini untuk memotret dan membeli sesuatu. Yang tidak bisa kami katakan adalah kami manusia. Bahkan jika Anda ingin memotret dan membeli sesuatu, apakah Anda punya banyak uang? Itu benar, tapi apa yang kita coba lakukan di sini? Wajah Feng Dazuang kosong, sementara yang ketiga masih tetap waspada. Ketika mereka meninggalkan aula depan dan memasuki aula belakang, tindakan pertama mereka adalah mengamati situasi sekitar, menemukan posisi serangan yang paling menguntungkan dan rute pelarian, lalu berbalik dan menjelaskan kepada Feng Dazuang. Karena ini bukan untuk belanja, ini untuk diambil. Dengan nada bercanda, orang ketiga sebenarnya mengatakan tujuan Chen Hao dengan sangat akurat. Chen Hao menatap orang ketiga tanpa daya. Melihat mata Chen Hao, orang ketiga langsung tertawa, lalu menepuk bahu Feng Dazuang dan segera mengubah suaranya. Bagaimana bisa, bos membawamu melihat dunia? Mengapa kamu banyak bicara? Meskipun Feng Dazuang galak di depan orang luar dan terlihat seperti pembunuh dari neraka, dia lemah lembut seperti anak domba di depan orang-orang. Chen Hao dan Lao Shan. Oke, aku paham. Kemudian Feng Dazuang pergi ke sisi Los, tapi seluruh semangatnya mulai tegang. Mata Chen Hao tertuju pada matanya. Dengan kata lain, sebenarnya tebakan ketiga sangat akurat. Jika Anda benar-benar ingin merampok sesuatu, Feng Dazuang merasa seluruh hidupnya akan terbakar. Selama berada di kota Xinhe, ia menangani orang-orang yang dapat terbunuh dengan mengangkat tangannya secara hati-hati atau berlatih dengan sekelompok pemuda. Feng Dazuang berpikir bahwa seluruh hidupnya akan berkarat. Sekarang Chen Hao mengatakan bahwa dia ingin merampok barang-barang di bawah pengawasan organisasi neraka. Bagaimana Feng Dazuang tidak bersemangat?
Bahkan setelah saudara ketiga mengkonfirmasi niat sebenarnya Chen Hao, dia sangat bersemangat kecuali keterkejutan di awal. Selain keduanya, bahkan Chen Hao merasa sedikit bersemangat untuk mencoba. Liu Cheng tidak pernah tahu orang seperti apa yang dia tugaskan, dan Huan Hui juga tidak tahu berapa banyak orang yang dia masukkan. Anda tahu, tidak peduli Chen Hao, Feng Dazuang atau Lao San, mereka terlihat seperti warga negara yang sah di dunia permukaan, tapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah bajingan berlumuran darah gunung mayat. Ketika Chen Hao dan ketiga temannya bertukar pikiran untuk waktu yang singkat, dia bangkit terlatih-tatih ke aula belakang. Dibandingkan dengan aula depan, aula Jinluan, aula belakang jauh lebih sederhana, namun kesederhanaan ini juga dibandingkan dengan aula depan. Dekorasinya masih sangat mewah, meja dan kursi bangunan kayu kuno terlihat di mana-mana. Padahal, aula belakang adalah ruang belajar, jadi selain bangunan kayu kuno tersebut, yang paling umum adalah ruangan yang penuh dengan buku, segala jenis buku kuno, dan setiap artikel penuh dengan barang antik mutlak. Dari manapun Anda melihatnya, jika Anda membawanya keluar, pasti akan berdampak besar pada pasar barang antik luar. Namun orang-orang yang datang ke sini semuanya mengingat satu hal yang sangat penting, yaitu harta karun. Baik itu aula depan atau aula belakang, banyak sekali barang antik. Akan tetapi, yang bisa disebut harta karun itu benar-benar dibiarkan dilihat dengan baik, karena bisa disebut harta karun atau tidak, itu bukan terserah mereka. Pada akhirnya, mereka masih harus membiarkan Huan Hui melihatnya. Jika Huan Hui memberikan jawaban positif berarti mereka mencari hal yang benar. Namun jika jawabannya tidak, maka mereka harus mempertimbangkan apakah akan mencari hal lain yang bisa disebut harta karun. Meski begitu, ketika mereka sampai di aula belakang, mata Chen Hao menjadi hitam. Sebagai orang buta antik, sangat sulit bagi mereka untuk membedakan antara barang antik tiruan modern dan barang antik asli. Terlebih lagi, sangat sulit bagi mereka untuk menemukan barang antik yang lebih berharga dari sekian banyak barang antik. Tepat sebelum mereka bertiga tahu apa yang harus dilakukan, Ross, yang sudah berlarian di sekitar ruang kerja, kembali dengan tali di mulutnya dan cincin giok kecil di talinya. Melihat ini, Chen Hao juga mabuk. Benar saja, tempat ini penuh dengan barang antik. Bahkan seekor anjing pun dapat menemukan barang antik. Lihatlah tindakan Ross. Apakah Anda ingin mengambil pujian? Tindakan Ross juga menarik senyum Feng Dazuang. Kapten, apakah Ross datang untuk membalas Anda? Saya tahu Anda tidak tahu cara memilih barang antik, jadi saya akan membawakan Anda barang antik secara khusus. Persetan dengan Anda, sepertinya Anda dapat memilih barang antik. Anda tidak sehebat anjing. Tentu saja, ini adalah lelucon, dan ada senyum di wajah orang ketiga, tetapi bukankah Anda bermaksud memilih dua harta? Kami hanya memilih satu sekarang. Begitu kata-kata Lao San selesai, Los telah datang ke Chen Hao dan yang lainnya. Tali di mulutnya masih di sudut. Tampaknya ada sesuatu di belakangnya. Tetapi karena talinya terlalu panjang, benda di belakangnya tidak muncul di depan mereka. Melempar tali di mulutnya ke tanah, dan Ross melengkungkan Chen Hao. Dia berbaring di tanah dan mulai beristirahat. Tampaknya perjalanan ini sangat sulit baginya. Melihat hal ini, Chen Hao mengambil tali dan menariknya. Setelah beberapa saat, benda-benda di balik tali itu muncul di hadapan beberapa orang. Sebuah tas sutra tampak berisi sekotak barang, yang bentuknya bersudut. Sambil memegang tas sutra itu, Chen Hao dan Feng Dazuang saling memandang dan berkata, "Ayo pergi." Sebagai beberapa orang yang sama sekali tidak mengerti barang antik, Chen Hao tidak ingin mengungkap masalah ini kepada orang-orang yang hadir. Bahkan jika diketahui bahwa barang antik yang diambil oleh orang-orang saat itu bukanlah harta karun, beberapa orang mengatakan bahwa akan lebih baik jika dikatakan bahwa barang-barang itu diambil oleh anjing berpunggung hitam. Itu adalah level tertinggi untuk berpura-pura tidak memiliki jejak. Namun, ketika mereka hendak pergi, cincin giok pada tali itu awalnya tergelincir ke tanah, berguling 2 kali, dan akhirnya berhenti di mulut Los. Los terkena cincin giok itu, menjulurkan lidahnya untuk menjilat, lalu menoleh ke satu sisi. Chen Hao membungkuk untuk mengambil benda itu, tetapi dia tidak menyekanya. Dia mendorongnya ke tangan wanita cantik yang mengikutinya, dan kotak yang dibungkus sutra itu juga didorong ke tangan orang lain. Anda tahu, pelayan yang sedang menunggu menyaksikan seluruh proses dari awal hingga akhir. Apakah itu Ross yang menarik kotak atau menjilati cincin giok? Dia melihat semua tindakan ini.
Sekarang tangan itu diisi dengan cincin giok yang penuh dengan air liur dari mulut anjing. Wajah kecantikan klasik itu berubah di tempat. Cincin giok itu harus dianggap sebagai kunci pas, karena bentuknya jauh lebih besar dari cincin itu, tetapi tidak benar-benar seperti cincin giok, jadi hanya ada kunci pas antara cincin giok dan cincin itu. Luo membantu mereka menghemat banyak masalah. Chen Hao sangat puas, menepuk kepala Luo. Luo menegakkan tubuh, dan terus berjalan terlatih-tatih kembali ke ruang depan. Chen Hao dan istrinya berjalan di depan satu sama lain, sementara kecantikan klasik mengikuti di belakang sambil tersenyum. Dia bahkan bisa merasakan air liur anjing itu dari jari hingga telapak tangannya. Ketika Chen Hao dan keluarganya kembali, Maya sudah kembali ke tempat duduknya. Saat melihat Chen Hao, Maya juga mengangkat tangannya dengan penuh semangat. "Hei, Chen Hao, kenapa kamu kembali sepagi ini? Kamulah yang ingin kembali setelah kamu memilih sesuatu. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Aku pandai melelang, tapi aku tidak pandai mengidentifikasi barang antik, jadi biarkan Gabriela membantuku memilih." "Bagaimana dengan milikmu? Bagaimana kamu bisa memilih barang begitu cepat?" ditanya oleh Maya. Chen Hao tidak menunjukkan ekspresi malu sama sekali. Dia menepuk-nepuk los yang berjongkok di kakinya. "Anak ini membantuku mengambilnya, aku percaya matanya." Melihat los yang terlalu kurus untuk menjadi seekor anjing, Maya terdiam. "Kamu percaya pada seekor anjing?" Atas pertanyaan Maya, Chen Hao menatapnya dengan tatapan tak berdaya, lalu berkata, "Apa yang salah dengan seekor anjing? Terkadang, lebih mudah mempercayai seekor anjing daripada seseorang." Mengenai pernyataan Chen Hao, Maya tidak setuju atau menentangnya. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tentu saja, Chen Hao tidak akan saling mengejar. Saat ini, sebagian besar orang telah kembali. Harta karun di tangan setiap orang sangat berbeda. Beberapa orang berpikir bahwa 4 harta karun di meja belajar itu adalah harta karun, sementara yang lain berpikir bahwa busur dan anak panah yang digunakan untuk hiasan di dinding adalah harta karun. Ada juga orang-orang yang memegang sepotong harta karun di atas panggung di sudut. Singkatnya, ada begitu banyak orang dengan ide-ide yang berbeda. Tetapi sangat sedikit orang, seperti Fenrir, yang tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir. Mereka hanya duduk di sana dan memperhatikan orang-orang itu mencari harta karun. Duduk di puncak bursa melihat tindakan Fenrir, juga sangat bingung. "Kenapa kamu tidak mencari harta karun itu? Tunggu. Harta karun ini sangat berguna untukmu. Apa kamu yakin tidak akan pergi?" "Tidak." Kemudian dia menunjuk ke arah kursi naga dan berkata, "Harta karun yang aku cari ada di sana. Itu tergantung apakah kamu memberikannya atau tidak." Kursi naga. Huan Hui tertawa dan berkata, "Keahlianku tidak begitu hebat. Aku bisa mendapatkan kursi naga asli di kota terlarang. Apakah kamu ingin aku mengingatkanmu bahwa kursi naga ini sebenarnya adalah kursi tiruan yang tinggi? Meskipun teknologi pembuatannya tidak jauh berbeda dengan kursi naga itu, tidak pernah ada seorang kaisar yang duduk di kursi ini." "Tidak." Fenrir menggelengkan kepalanya, lalu bangkit dan pergi ke kursi naga. Saat Fenrir mendekat, Huan Hui menjadi gugup secara tidak sadar. Tidak diragukan lagi bahwa wilayah kekuasaannya ada di sini, tetapi hari ini, selain dari generasi muda, kekuatan super di seluruh dunia, beberapa dari mereka adalah penguasa sejati. Huan Hui tidak dapat menjamin apakah pihak lain berani menyerangnya atau tidak, jadi akan ada ketegangan yang diperlukan. Namun, dia tampak berpikir terlalu banyak, karena Fenrir sama sekali tidak bermaksud menyerangnya. Fenrir pergi ke kursi naga dan mengambil jubah naga di atasnya. "Aku sedang membicarakan benda ini." Jubah naga. Ketika Fenrir mengatakan bahwa jubah naga adalah harta karun, Huan Hui awalnya tertegun, lalu tertawa, "Baiklah, ini harta karun. Bagaimana dengan yang kedua? Setiap orang perlu memilih 2 harta karun. Ini hanya 1 harta karun. Di mana harta karun kedua Anda?" Atas keraguan Huan Hui, Fenrir dengan cepat memberinya jawaban yang memuaskan. Menunjuk ke atas kepalanya, Fenrir tersenyum. "Ini harta keduaku." Ada plakat di atas kepala Fenrir, dan yang ditunjuknya adalah plakat seperti itu. Setelah Fenrir menunjukkan 2 harta karun yang disukainya, senyum Huan Hui menjadi semakin cemerlang. Ya, matamu tajam. Kupikir tidak ada yang akan memperhatikan 2 hal ini. Aku tidak menyangka kau akan menemukannya. Itu bagus." Meskipun Huan Hui tidak mengakui apakah kedua hal ini penting atau tidak,
nada dan kata-katanya telah menyampaikan banyak hal yang berarti. Ketika dia mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Fenrir tidak benar-benar mengambil kedua hal ini. Lagi pula, di awal, Huan Hui sudah mengatakan bahwa jubah naga itu untuk pemenang terakhir. Mengenai plakat di atasnya, Fenrir tidak akan memanjat terlalu tinggi untuk melepaskannya. Hampir setengah dari orang-orang yang telah kembali ke istana Jinluan, jadi setidaknya setengah dari mereka telah melihat tindakan Fenrir. Chen Hao secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi Chen Hao tahu apa yang dipikirkan Maya. Karena Maya terus bergumam sejak Fenrir melakukan gerakan itu, yang membuat Chen Hao bosan setengah mati. Sial, orang itu begitu dipaksa mengatakan itu di depan umum. Aku tidak tahan, kurasa kau ingin berpura-pura, kan? Tapi aku tidak menyangka Fenrir bahkan lebih agresif darimu. Ketika Chen Hao secara langsung mengungkap idenya, Maya tidak bermaksud untuk malu. Sebaliknya, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, aku seharusnya diizinkan melakukan ini. Apa orang ini? Gila? Aku tidak tahan. Chen Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang yang pergi mencari harta karun itu kembali dari segala arah. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka dengan tangan kosong dan tidak membawa apapun, yang membuat Chen Hao penasaran. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, jika Ross tidak membantunya menemukan dua barang antik, dia akan dengan tangan kosong, dan rasa ingin tahu Chen Hao akan hilang dalam sekejap. Ketika semua orang duduk bersama, Huan Hui membicarakannya. Sekarang, keluarkan barang antik pilihanmu. Apakah kamu tahu mengapa aku memintamu untuk mencari harta karun? Huan Hui tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, jadi mereka semua bingung. Ketika Huan Hui melihat sekeliling dan melihat mereka lagi, Dong Fang Kren, yang tidak pernah banyak bicara, mulai berbicara. Harta karun yang kita kumpulkan seharusnya menjadi pertaruhan yang perlu kita gunakan selanjutnya, kan? Yang ada di tanganku adalah gagang giok yang digunakan oleh kaisar di masa kejayaan dinasti Qing, dan satu lagi adalah seperangkat perkakas yang digunakan oleh kaisar Qianlong di ruang kerjanya. Dari segi pengerjaan, gagang giok itu milik bagian dalam istana kekaisaran. Nilai kedua benda ini hampir lebih dari 300 juta. Aku tidak tahu yang mana yang bisa masuk dalam daftar. Ketika Dong Fang He mengatakan ini, semua orang yang tidak memilih hal-hal yang baik menjadi gugup, karena beberapa orang tidak memilih harta yang mereka pikir mereka puas. Dan Gavrila Maya telah kembali dengan sepasang singa perunggu dan botol pegas pot giok. Kedua barang antik ini tampaknya bukan harta karun dari segi nilainya saja, tetapi makna yang diwakilinya adalah bahwa singa perunggu, pot batu giok, dan botol pegas yang dapat ditempatkan di ruang kerja di belakang oleh Jinluan, tentu saja, mungkin adalah benda yang digunakan oleh Kaisar Qing, sehingga disebut harta karun. Dan Murakami masuk dengan VIP kelima. Mereka berjalan di depan satu sama lain, dan dua petugas di belakang VIP kelima memegang piring berlapis sutra, yang tampak seperti batu giok besar dan botol. Ada 3 pegangan berbentuk naga di atasnya. Melihat pot perak itu, Chen Hao bingung karena dia tidak tahu apa itu. Tepatnya, Chen Hao tidak begitu memahami pot itu dan untuk apa. Sebaliknya, Mai Ah yang tahu lebih banyak tentang barang antik, melihat pot perak itu dan wajahnya penuh rasa iri. Panci perak apa yang dibawa kedua orang itu? Kelihatannya berharga, tidak tahan. Maya tidak tahu dari mana dia mempelajari mantra yang tak tertahankan itu. Dia terus mengatakannya berulang kali. Meski Chen Hao masih belum memahami betapa berharganya kedua hal itu, tampaknya penampilan Maya sangat berharga. Melihat barang antik yang ditemukan pihak lain begitu berharga, Chen Hao juga sedikit gugup. Melihat jari giok yang ternoda air liur los di tangan kecantikan klasik, Chen Hao tiba-tiba menemukan bahwa warna jari itu sepertinya salah. Dia memanggil kecantikan klasik, meminta jari giok, dan mengoleskannya pada setelan Maya. Setelah menyeka semua cairan di jari giok, seluruh gambar jari giok akhirnya terlihat di depan Chen Hao. Warnanya jernih sekali, dari awal batu giok putih, warnanya berangsur-angsur semakin dalam, akhirnya berubah menjadi hijau, dan warna hijau itu perlahan-lahan menjadi hijau tua. Melihat ini, Chen Hao sangat bingung sehingga dia tiba-tiba teringat akan sebuah cerita kecil yang pernah dia dengar sebelumnya. Tidak peduli apa ceritanya, yang penting protagonis cerita ini adalah Kaisar Qianlong dan jari giok. Seberapa miripkah jari giok dalam cerita itu dengan yang ada di tangannya sekarang? Memikirkan hal ini,
Chen Hao meminta sabuk sutra di tangan kecantikan klasik. Ketika dia membuka tas dan melihat kotak yang terbuat dari kayu cendana merah berdaun kecil, Chen Hao berada di tempat yang sama. Pada saat ini, dengan derek timur yang memimpin, orang lain hampir mulai melaporkan apa yang mereka temukan dan betapa berharganya benda itu. Apa yang didapat Maya pun turut diberitakan Gabriela. Ketika semua orang selesai melapor, Chen Hao masih linglung dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat keadaan Chen Hao, Maya pun berkumpul dan memukul Chen Hao. Apa yang kamu lihat? Sekarang giliranmu untuk memberitahu kami apa hartamu dan berapa nilainya. Petik 2. Dia mengeluarkan kotak itu dari tas sutra dan meletakkannya di pangkuannya. Chen Hao merasa itu seperti gunung. Setelah menelan ludahnya, Chen Hao membuka tutupnya dengan hati-hati. Melihat perhatian Chen Hao yang tidak biasa, Maya tampak bingung dan menyentuh kotak di pangkuan Chen Hao. Harta karun apa yang membuatmu begitu gugup? Sebelum Maya menyentuh kotak itu, Chen Hao meraih pergelangan tangan Maya dan berkata, berhenti. Melihat ada yang tidak beres dengan wajah Chen Hao, Maya menjadi semakin penasaran. Namun, tangan Chen Hao tidak berhenti. Setelah perlahan membuka kotak itu, dia menelan ludahnya, dan beberapa tidak berani bersuara. Satu batu giok, satu segel. Ketika kata, segel giok, keluar dari mulut Chen Hao, semua orang melihat ke arah Chen Hao, baik itu Maya, Dong Fang He, dan yang lainnya yang berada di garis depan yang sama dengan Chen Hao, atau mereka yang memusuhi Chen Hao. Setelah mendengar segel giok Chen Hao, Huan Hui, yang duduk di atasnya, memiringkan kepalanya dan bertanya, apa huruf pada segel giok itu? Sebenarnya, sebagai pemilik tempat ini, bagaimana mungkin Huan Hui tidak tahu kata-kata apa yang terukir pada segel giok itu? Namun sekarang, dia bertanya lagi. Tentu saja, alasannya adalah karena semua orang di sini tahu jenis segel giok apa yang dimiliki segel giok Chen Hao. Chen Hao, yang benar-benar ketakutan, tanpa sadar melihat kata-kata yang terukir pada segel giok itu, yang di atasnya terukir 4 kata. Teruslah berusaha untuk meningkatkan diri. Ketika Chen Hao mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Ini karena hanya satu dari 3 segel giok Qianlong di dinasti Qing yang memiliki 4 huruf ini. Jika stempel giok ini asli, artinya, stempel giok di tangan Chen Hao adalah salah satu dari 3 stempel giok Qianlong. Namun, haruskah kita mempertimbangkan keaslian stempel giok ini? Karena stempel giok ini diproduksi oleh organisasi neraka. Ditempatkan di sini oleh Aixin Jueluo Huan Hui. Bagaimana mungkin keturunan asli keluarga kerajaan memiliki barang palsu di tangan mereka? Mungkin karena ini, orang-orang yang hadir akan sangat terkejut, karena ini dapat dianggap sebagai salah satu stempel Qianlong, bukan barang biasa. Meskipun stempel giok terbuat dari giok, makna yang diwakilinya tidak dapat lagi dijelaskan oleh giok, dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Mengenai makna stempel giok, mungkin sudah lama mati rasa mendengar tentang stempel giok nasional. Meskipun stempel giok dinasti Ming dan Qing tidak seberharga Zhuangguo, maknanya adalah untuk bersaing dengan Zhuangguo, dan tujuannya adalah untuk mengencerkan pengaruh Zhuangguo. Karena pada dinasti Yuan, stempel giok kekaisaran dibawa ke utara oleh dinasti Yuan yang hancur. Sejak saat itu, stempel giok kekaisaran tidak pernah muncul di dunia. Namun sejak dinasti Qin, ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya kaisar yang mendapatkan stempel giok kekaisaran yang merupakan kaisar yang sebenarnya. Untuk mengencerkan pengaruh kalimat ini, maka pada dinasti Ming dan Qing, ada begitu banyak stempel giok, untuk mengurangi pengaruh stempel giok yang diwariskan kepada negara sebanyak mungkin. Sekarang di tangannya, Chen Hao memegang stempel giok seperti itu, stempel giok Qianlong. Selain stempel giok ini, apakah tidak ada yang lain? Tahukah Anda, setiap orang perlu memilih 2 harta karun. Huan Hui menatap Chen Hao dengan senyum di sudut mulutnya. Dia ditatap oleh mata Huan Hui. Orang-orang di sekitarnya tampak iri dan cemburu, yang membuat Chen Hao sedikit gugup. Tapi siapa Chen Hao? Bagaimana mungkin seorang pria yang telah melewati lautan mayat peduli dengan detail ini? Jadi setelah Huan Hui bertanya, tidak lama kemudian Chen Hao menyesuaikan keadaannya, menegakkan punggungnya, dan meletakkan jari giok di tangannya yang lain di atas meja di sebelahnya. Anda tahu, orang-orang di tempat kejadian semuanya sangat cerdas. Ketika mereka melihat jari Jasper di atas meja, gelombang keterkejutan lainnya menghantam orang-orang di tempat kejadian lagi. Apakah ini Jasper? Jari giok Qianlong? Bagaimana aku tahu?
Chen Hao mengangkat bahunya, membungkuk dan membelai rambut Rose. Getaran di hati Chen Hao tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan dia tidak menyangka bahwa cincin di tas yang dikeluarkan Rose dengan santai adalah jari Giok Qianlong, dan tas itu berisi segel Giok Qianlong, yang tercatat dalam sejarah. Yah, bahkan jika aku tidak perlu mengatakannya, kamu seharusnya sudah menebak benda apa ini, kan? Tampaknya sudah ada kandidat untuk kepala eksekutif hari ini, yaitu pemuda dari Tiongkok ini, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkin yang ini adalah kuda hitam terbesar dalam sejarah lelang. Neraka, kata-kata Huan Hui mungkin terdengar seperti pujian bagi orang lain, tetapi menurut pendapat Chen Hao, itu benar-benar sebuah kemenangan. Setelah mendapatkan evaluasi seperti itu, Chen Hao sama sekali tidak merasa bersyukur. Sebaliknya, dia merasa sangat tidak puas. Satu-satunya perasaan baik untuk Huan Hui menghilang dengan tatapan mata Murakami dan yang lainnya. Itulah yang disebut menang. Terakhir kali Chen Hao menarik perhatian orang-orang ini, Dong Fang He berhasil menarik perhatian semua orang kepadanya. Namun kali ini, Dong Fang He tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali dia bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga daripada Chen Hao, dia mungkin bisa menarik perhatian orang lain. Namun hal seperti itu sama sekali tidak mungkin di sini. Karena Huan Hui telah membuat kesimpulan positif, Chen Hao adalah kuda hitam yang dipaku di atas lempengan besi. Dan Maya diam-diam mengingatkannya, hati-hati, aku belum berpartisipasi dalam pelelangan organisasi neraka, tetapi dari berita yang kudengar, itu tidak mungkin sesederhana itu. Bahkan jika kamu menjadi yang pertama untuk saat ini, kamu harus lebih berhati-hati, karena kamu telah menjadi incaran semua orang sekarang. Seperti yang dikatakan Maya, dirampok chip terbesar oleh gangster kecil tak bernama membuat tamu lain sangat kesal. Bahkan Murakami melakukan tindakan menggaruk leher dengan sangat terang-terangan. Sebelumnya, Murakami tidak akan melakukan tindakan seperti itu, tetapi sekarang dia melakukannya, sangat jujur, dan tidak peduli apakah orang lain akan antipati terhadap tindakannya, karena tidak peduli apapun, orang lain hanya akan menjadikan Chen Hao sebagai tujuan terbesar mereka. Setelah barang-barang di tangan Chen Hao terungkap, sekarang setelah kamu menemukan apa yang disebut harta karun, maka kita dapat memulai permainan berikutnya. Mulai sekarang, satu-satunya chip di tanganmu adalah harta karun di tanganmu. Sekarang, tolong jadikan seluruh resor sebagai rumah harta karunmu, dan lalu sembunyikan atau letakkan di tempat yang menonjol. Lagi pula, apa yang Anda perlukan selanjutnya apa yang kami lakukan adalah mengumpulkan harta karun ini. Petik 2. Permainan yang tampaknya sederhana ini membuat Chen Hao, yang belum pernah mendengar tentang neraka yang mengatur pelelangan, merasa sedikit tak berdaya, karena perkataan lawannya membuatnya merasa sangat luar biasa. Kumpulkan saja semuanya. Setelah memotret Maya di sampingnya, Maya mendengar pertanyaan Chen Hao dan menatap Chen Hao dari atas ke bawah. Lalu dia berkata, kamu tidak akan begitu naif, kan? Bagaimana bisa sesederhana itu? Kamu tahu, ini adalah pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka. Bisa dinamai neraka. Apakah menurutmu ini akan begitu harmonis? Dengarkan baik-baik, intinya masih di belakang. Komunikasi antara Maya dan Chen Hao tidak mempengaruhi cerita Huan Hui. Tentu saja, karena hanya ada 2 atau 3 orang, atau Anda sendirian, dan hanya 1 orang yang akan mengambil semuanya properti pada akhirnya, jadi kamu bisa membawa semua bawahanmu bersamamu. Sekarang resor tersebut telah dibagi menjadi 12 wilayah, dan masing-masing kekuatan akan memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Anda dapat membentuk aliansi, tapi saya harap Anda tahu hanya ada satu pemenang. Begitu kata-kata ini keluar, kedua belas kekuatan menjadi tegang. Menurut Huan Hui, semua orang di lapangan adalah musuhnya sendiri. Dengan kata lain, tidak ada aliansi. Dan Maya, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Huan Hui, mendekati Chen Hao dengan wajah malu-malu, kita masih di liga, kan? Seperti yang kami katakan sebelumnya, Anda di sini untuk membantu saya dan saya akan melakukannya membantumu memecahkan masalah yang dibawa oleh kekuatan lain. Bahkan, saat mengucapkan kata-kata tersebut, Maya juga sangat gugup. Jika Chen Hao mengatakan kata, tidak, atau kata apapun yang berarti penolakan, Maya akan memilih untuk melakukan yang terbaik untuk membunuh Chen Hao untuk pertama kalinya. Karena hanya dia yang tahu apa teror yang dialami Chen Hao. Saat itu, Chen Hao hanyalah manusia biasa. Kini, dia masih bersama saudara-saudaranya. Meski belum pernah melihat teror orang-orang itu,
Maya bisa menebaknya. Oleh karena itu, posisi Maya terhadap Chen Hao adalah sekutu terbaik atau musuh yang paling keras kepala. Sedangkan bagi yang lain, Maya tidak pernah mempertimbangkan untuk membentuk aliansi dengan mereka. Di bawah kepentingan yang cukup, tidak peduli sekutu macam apa mereka mungkin mengkhianati mereka. Oleh karena itu, Maya tidak pernah terpikir untuk mencari orang lain untuk diajak bekerja sama. Adapun Chen Hao, itu karena mereka pernah berurusan satu sama lain sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa Chen Hao tidak benar-benar tertarik dengan hal-hal ini, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Selama Chen Hao tidak bersaing dengannya, Maya tidak keberatan bekerja sama dengannya, yang tidak hanya dapat melindungi keselamatannya sendiri, tetapi juga membuatnya lebih mungkin menjadi pemenang akhir. Kenapa tidak? Mengenai masalah yang mungkin ditimbulkan Chen Hao, sebagai penerus mafia Rusia berikutnya, apakah Maya akan takut dengan ini? Meskipun di depan organisasi neraka, Maya sangat rendah hati, tetapi itu adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika organisasi neraka benar-benar ingin membuat masalah, Maya tidak keberatan melakukan dua gerakan satu sama lain. Adapun Haruki Murakami, saya minta maaf, sebagai kekuatan yang tinggal di Pulau Jepang, Maya tidak pernah memperhatikan satu sama lain sejak dia membuka ponselnya. Melihat mata Maya yang penuh harap, Chen Hao sedikit mengernyit. Kerjasama bukanlah hal yang tidak bisa dinegosiasikan, tetapi ada satu hal yang perlu aku sampaikan kepadamu sebelumnya, aku harap kamu bisa bekerja sama denganku. Apa? Maya masih sangat penasaran tentang apa yang ingin dilakukan Chen Hao atas inisiatifnya sendiri, dan melihat kata-kata dan perbuatan Chen Hao juga untuk menemukan seseorang yang benar-benar dapat bekerja sama. Melihat sekelilingnya, dia merasa tidak ada yang peduli padanya. Chen Hao memberi isyarat kepada Maya untuk mendekatinya, lalu dia berkata dengan suara rendah, jika kau bisa membawa kepala tembaga itu kepadaku, aku akan bekerja sama denganmu di sini. Ketika Chen Hao dan Maya berkomunikasi, Dong Fanghe juga memperhatikan Chen Hao, karena apa yang akan terjadi selanjutnya berhubungan dengan semua orang, dan bahkan dia tidak bisa diampuni. Oleh karena itu, pilihan terbaik bagi Dong Fanghe dan Maya adalah bekerja sama dengan Chen Hao. Namun, setelah melihat komunikasi antara Chen Hao dan Maya, Dong Fanghe berubah pikiran lagi, karena dia tiba-tiba merasa bahwa lebih baik tidak mengungkap hubungan Chen Hao dengannya, dan dia menyadari bahwa Jingmu Murakami tampaknya terhubung dengan VIP kelima. Jika dia bisa menyembunyikan hubungannya dengan Chen Hao, dia mungkin akan berperan sebagai kekuatan kejutan pada akhirnya. Setelah memastikan ide ini, Dong Fanghe segera bangkit dan mengikuti Kasim kecil yang memimpin jalan menuju daerahnya. Menurut pengaturan Huan Hui, masing-masing dari mereka akan memiliki markas sendiri. Kemudian, dengan menjadikan markas mereka sebagai patokan, mereka menyebar ke seluruh penjuru, mencari lawan, meraih chip mereka dan menjadi pemenang akhir. Dengan ide seperti itu, langkah Dong Fanghe juga menjadi semakin tergesa-gesa. Setelah Chen Hao dan Maya mencapai kesepakatan kerjasama, mereka juga pergi ke tempat mereka sendiri. Di bawah pimpinan si cantik klasik sebelumnya, Chen Hao, Feng Dazuang dan ketiga orang tua itu juga pergi ke tempat mereka berada. Ketika sampai di tempat tujuan, Chen Hao menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di sudut timur Laut Resor, di mana mereka didukung oleh pegunungan. Selama mereka dapat melewati penghalang yang dipasang oleh Resor, mereka dapat langsung memasuki pegunungan dan melarikan diri. Ini adalah cara yang baik untuk Chen Hao. Namun, ini adalah hal terakhir yang dapat digunakan, jadi Chen Hao tidak terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, jalan belakang hanya dapat digunakan pada saat yang paling kritis. Jika terekspos di awal, itu tidak akan menjadi jalan mundur. Ketika si cantik klasik membawa Chen Hao dan mereka datang ke markas, mereka berdiri di satu sisi, seperti gadis pelayan yang memenuhi syarat. Chen Hao, yang awalnya ingin membicarakan beberapa rencana pertempuran dengan anak buahnya, sedikit tercengang saat melihat aksi si cantik klasik. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada urusan lagi untukmu. Kamu dapat melakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Dan jawaban si cantik klasik sedikit tidak berdaya. Aku orangmu sekarang, dan aku tidak bisa pergi kemanapun. Kecuali kamu membunuhku sekarang, aku akan tinggal di sini. Tidak hanya kamu, tetapi juga tamu VIP lainnya memiliki perlakuan yang sama, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah atau gelisah. Si cantik klasik menjelaskan sedikit, tetapi penjelasannya sama sekali bukan apa yang diinginkan Chen Hao.
Sekarang saya harus mengatur beberapa hal yang sangat penting, yang hanya dapat diketahui oleh bangsa saya sendiri. Jadi sekarang, silakan segera pergi dari sini. Wajah Chen Hao sedikit dingin, dan kecantikan klasik masih berdiri di sana seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Chen Hao. Melihat ini, Chen Hao khawatir. Itu sebabnya aku begitu lancang. Tidak, aku tahu kalian membunuh orang tanpa berkedip. Meski begitu, aku akan tetap di sini, karena jika aku kembali sekarang, aku pada akhirnya akan mati. Pertama kali saya bertemu orang seperti itu, dan orang tersebut cukup tampan. Untuk sementara, Chen Hao benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan padanya. Saat ini, suara Huan Hui terdengar di seluruh resor. Sekarang jam 9.50. 10 menit kemudian, bagian terakhir dari pelelangan, makan malam kematian, akan benar-benar dibuka. Saya harap Anda dapat menyelesaikan apa yang perlu Anda lakukan dalam 2 jam. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, Anda akan membayar harga yang mahal pada akhirnya. Sekarang, saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Petik 2. Ketika kalimat ini selesai, saya tidak tahu dari mana suara siaran itu berasal, hanya suara "yi" saat ini. Setelah konten tersebut tersampaikan, Chen Hao tidak tega terlalu peduli dengan keindahan klasik itu. Ikuti saja, bagaimanapun, itu tidak masalah. Senjata apa yang bisa kita gunakan? Karena kita ingin bertarung dengan orang lain, yang terpenting adalah memastikan senjata apa yang bisa kita gunakan. Jika orang lain memiliki senjata panjang dan meriam di tangannya, dan mereka hanya memiliki beberapa pisau besar untuk digunakan, kita tidak perlu mempertimbangkannya sama sekali. Jika kita langsung menyerah, kita mungkin kehilangan setengahnya. Namun, kekhawatiran Chen Hao tampaknya sedikit berlebihan. Mereka terletak di pintu masuk aula samping. Ketika Chen Hao menanyakan pertanyaan ini, orang-orang muda yang ditangkap lebih awal berbalik dan saling memandang. Bos, sepertinya kita punya terlalu banyak barang untuk digunakan. Chen Hao bingung. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Wang Qiang. Tapi saat Wang Qiang berbalik dan membuka gerbang aula samping, Chen Hao segera mengerti apa yang sedang terjadi. Di aula samping, tidak ada meja, kursi, bangku, buku, kaligrafi, dan lukisan. Hanya ada 2 rak besi dengan senjata di atasnya. Tidak kurang dari 100 wusi kecil dan bintang hitam besar di pasaran. Banyak sekali AK-47 yang biasa digunakan teroris di sini. Bahkan senjata standar paling terkenal yang biasa digunakan oleh militer AS, M4A1, memiliki tidak kurang dari 20. Ini hanyalah puncak gunung es dari senjata yang ada di rak. Karena selain senjata tersebut, bahkan terdapat 2 senjata penembak jitu anti perlengkapan baret dan selusin senapan mesin ringan Thompson di dalamnya. Namun Chen Hao paling memperhatikan RPKS di bagian bawah rak, dan di samping RPK ada beberapa KPB-12.7 buatan Rusia. Sebagai senapan mesin yang tidak memiliki akurasi, tidak, itu seharusnya senapan mesin. KPB-12.7 seharusnya tidak muncul di tempat seperti itu, karena seharusnya muncul di medan perang Timur Tengah. Di lapangan terbuka, dia bisa memainkan efektivitas tempurnya secara maksimal. Recoilnya yang kuat membuatnya tidak memiliki akurasi sama sekali, namun di medan pertempuran, kaliber 12,7 mm membuatnya tidak membutuhkan akurasi sama sekali. Nyalakan saja pelatuknya dan putar moncong pistolnya. Sejujurnya, satu-satunya perasaan di benak Chen Hao ketika dia melihat senapan mesin itu adalah bahwa segala sesuatunya akan meledak malam ini. Gagasan ini dengan cepat ditekan oleh Chen Hao di lubuk hatinya, karena jam 10 sudah berbunyi, dan dia sepertinya telah mendengar langkah kaki dari kejauhan ke arahnya. Kalian semua, ambil senjatamu dan bertahan. Chen Hao tidak bodoh. Apa yang baru saja dia katakan di Huan Hui, Istana Jinluan, telah mendorongnya ke puncak gelombang. Semua orang tahu bahwa dia memiliki segel giok dan jari giok di tangannya. Sebagai 2 hal paling berharga yang pernah muncul, siapapun yang melihatnya pasti ingin mengambilnya sebagai miliknya, bukan? Jika Chen Hao masih ingin merampok barang orang lain saat ini, hasil akhirnya pasti adalah bunuh diri. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri semaksimal mungkin di periode waktu berikutnya. Ketika orang-orang itu merasa seperti landak, dengan sendirinya mereka akan mencari masalah kepada orang lain. Saat itu adalah peluang nyata Chen Hao. Namun, sebelum waktunya tiba,
Chen Hao masih memiliki hal yang sangat merepotkan untuk dilakukan, yaitu bertahan dan hidup. Ide ini mendesak Chen Hao untuk lebih tegas. Saat adik-adiknya sedang menyiapkan medan pertempuran di mana-mana, suara tembakan sudah terdengar di kejauhan. Kemudian terdengar seperti tumisan kacang goreng. Baru saja suara tembakan terdengar seperti sinyal, memainkan pendahuluan dari 2 jam terakhir pertumpahan darah malam ini. Suara pistol berarti seseorang telah terluka atau bahkan meninggal, yang merupakan malapetaka, sehingga Chen Hao tidak memiliki perasaan di dalam hatinya. Ketika Feng Dazuang mendengar suara tembakan di kejauhan, satu-satunya reaksinya adalah berjongkok di rumput dengan AK-47 di depannya. Saat ada yang datang, ia langsung menembakkan peluru dan melumpuhkan lawan. Jangan percaya bahwa dalam adegan tembak-menembak, tembakan ada di mana-mana dan peluru tidak ada habisnya. Kenyataannya, AK-47 hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk menghabisi sebuah peluru, artinya dapat membunuh lebih dari 10 orang dalam 2 detik. Tentu saja, tidak ada yang akan berdiri di sana sebagai target dan harus memakan peluru, tetapi serangan diam-diam bisa saja terjadi. Tepat ketika Chen Hao dan rekan-rekannya masih menata tempat, Wang Qiang, yang telah naik ke atas gedung lebih awal dan membawa senapan runduk baret untuk mengamati situasi di sekitar, tiba-tiba mengirim laporan, "Bos, pada pukul 9, 300 meter jauhnya, seseorang mendekat dengan cepat. Mereka memasuki hutan kecil. Saya kehilangan koordinat mereka." Setelah mendengar ini, Chen Hao langsung mengambil KPB-12.7. Anda tahu, senjata ini eksklusif untuk orang Rusia, dan alasan mengapa mereka memilikinya adalah karena terlalu berat. Sangat sulit bagi orang Tiongkok atau orang dari negara lain untuk memegangnya. Tetapi Chen Hao tidak melihatnya. Dia mengambilnya, memegangnya di lengannya, membuka asuransi dan memuntahkan api. Arahnya tepat pukul 9 di aula samping. Hutan itu berjarak sekitar 50 meter dari aula samping, dan Chen Hao tidak memberi orang-orang itu kesempatan untuk mengekspos diri mereka lagi. Api menyembur, dan pohon-pohon wutong yang tebal dan tipis 50 meter jauhnya ditembakkan ke sarang lebah tembakan Chen Hao tidak tepat waktu, hampir tanpa ragu-ragu. Adik laki-lakinya tidak bermaksud ragu. Ide-ide mereka tidak terlintas sama sekali. Ketika Chen Hao melepaskan tembakan, orang lain menarik senapan mesin ringannya. Wutong, wutong, terluka di sekujur tubuh. Juga merupakan perintah untuk dieksekusi dengan cepat. Jadi serangan dari suatu tempat musuh berakhir seperti ini. Usai pohon ara, terdengar rentetan jeritan, darah berjatuhan, dan hantaman pesawat besar KPB terhadap pohon-pohon yang sudah rusak total. Setelah menyelesaikan serangan musuh dengan cara ini, mentalitas Chen Hao tidak rileks. Serangan musuh begitu cepat sehingga kita bisa melihat betapa kuatnya hasrat posesif musuh terhadap segel giok di tangannya. Memikirkan hal ini, satu-satunya perasaan di hati Chen Hao adalah ketegangan. Sekarang situasi ini sepenuhnya disebabkan oleh Huan Hui. Jika bukan Huan Hui yang menyebabkan hal ini, bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak serangan pada awalnya? Saat Chen Hao masih memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Wang Qiang, yang terbaring di atap aula samping, telah menarik pelatuknya. Wang Qiang bertindak sebagai penembak jitu di sini, memegang peralatan penembak jitu di tangannya. Namanya baret. Sejak lahirnya senjata penembak jitu baret pada tahun 1983, meskipun perkembangan awalnya tidak begitu mulus, ketika militer AS menemukan M82A1, senjata dengan kaliber hingga kaliber senjata Vulkan dan jangkauan hingga 2000 meter, Komandan AS saat itu menemukan sebuah senjata jenis baru. Sejak saat itu, senapan sniper baret dengan cepat menjadi populer di seluruh dunia. Pada awalnya senjata penembak jitu ini masih digunakan sebagai senjata polisi, namun kemudian para teroris mengetahui bahwa senjata ini juga dapat berperan sangat baik dalam pembunuhan. Bayangkan saja, ada pistol yang menempel di kepala Anda 1 kilometer jauhnya. Tarik saja pelatuknya, dan peluru yang menembus baju besi akan menembus udara sejauh 1000 meter, yang bisa mengangkat tengkorak Anda dalam sekejap. Sungguh mengerikan memikirkan hal seperti itu. Oleh karena itu, senjata sniper ini menjadi senjata terbaik bagi teroris untuk mengancam lawannya. Hingga saat ini, baret telah menjadi konfigurasi standar pasukan operasi khusus di berbagai negara, dan juga menjadi senjata favorit para pembunuh di seluruh dunia. Ribuan mil jauhnya, membunuh orang secara tak kasat mata, membunuh lawan dapat dengan mudah melarikan diri.
Bagaimana mungkin senjata seperti itu tidak diterima? Jadi setelah Wang Qiang melihat senjata penembak jitu itu, dia datang dan mengambilnya sebagai miliknya. Dia membawa baret ke atap dan bertindak sebagai penembak jitu dengan identitas ganda sebagai pengintai dan penonton. Baru saja saya tidak tahu aspek mana dari serangan musuh yang dapat ditemukan tepat waktu oleh Wang Qiang. Peran senjata penembak jitu baret tidak bisa dianggap remeh. Dan ini bukanlah akhir, karena baru saja Wang Qiang menembak lagi, lampu jalan yang berjarak 500 meter ditembakkan dalam sekejap, dan beberapa orang di bawah lampu jalan Meridian juga langsung gugup. Apa yang telah terjadi? Melihat penembakan Wang Qiang, Chen Hao juga bingung untuk bertanya, dan jawaban Wang Qiang menunjukkan bahwa dia sangat ceroboh. Tepatnya, Wang Qiang sama sekali tidak memperhatikan pihak lain. Tentu saja, dia tidak menjawab pertanyaan Chen Hao dengan hati-hati, itu hanya beberapa tikus kecil. Pada jam 12, beberapa orang datang, keberadaan mereka aneh. Mereka terlihat seperti ninja Jepang. Tapi saya tidak yakin, itu oke bagi kita untuk berhati-hati. Petik 2, ninja Jepang tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi ada satu hal, cara pihak lain yang tak ada habisnya sangat menjengkelkan, jadi Wang Qiang hanya menyebutkan dua kata. Setelah mendapat kabar seperti itu, Chen Hao juga sangat tidak berdaya memegang keningnya. Dia baru saja membunuh sekelompok orang yang tidak tahu harus melompat kemana, dan kemudian sekelompok besar orang keluar. Bisakah Anda menjalani kehidupan yang baik untuk sementara waktu? Semuanya, menyebar, menunggu musuh. Kali ini, aku ingin melihat berapa banyak orang yang menyukai apa yang ada di tanganku. Ketika Chen Hao mengucapkan kata-kata ini, Feng Dazuang dan Lao San sedang berjalan-jalan dengan senapan di tangan mereka. Dibandingkan dengan senjata lengkap milik orang lain, mereka lebih ringan. Namun berbeda dengan orang lain, mereka membawa amunisi jauh lebih banyak dibandingkan orang biasa. Sederhananya, mereka membawa peluru hampir 3 kali lebih banyak daripada yang lain, tetapi mereka hanya memiliki senjata di tangan. Bagi orang lain mungkin belum paham dengan dua kelakuan konyol mereka. Namun, Chen Hao tersenyum saat melihat tindakan mereka. Feng Dazuang dan Lao San tidak membutuhkan banyak senjata. Mereka dulunya bisa bertarung dengan penduduk asli di hutan Amazon dengan menggunakan belati. Senapan sudah cukup bagi mereka. Melihat Feng Dazuang dan Lao San pergi ke kedua sisi, Chen Hao memilih 2 bintang hitam besar dari rak senjata dan menemukan senjata penembak jitu kaliber besar untuk diletakkan di pintu aula samping. Yang menunggu hanyalah kunjungan musuh. Selain Chen Hao, mereka telah diserang di sini. Dong Fanghe dan Maya juga telah diserang dalam tingkat yang berbeda-beda. Namun, di antara 5 tamu VIP yang baru datang ke sini, Fenrir yang memiliki jumlah paling sedikit memilih menyerang daripada bertahan. Bersama Jack dan Song Kai, Fenrir berkeliaran di sekitar resor Lao Hukou seperti berjalan-jalan. Tapi ketika dia melihat musuh, dia tidak perlu menunggu dia melakukannya. Di sebelahnya, Jack akan langsung melakukannya. Jack muda berambut coklat masa kini ibarat mobile arsenal, membawa segala jenis senjata di punggungnya, dengan segala jenis belati dan senjata dingin lainnya di balik pakaiannya, sehingga ia dapat langsung membunuh mereka sebelum musuh mengambil tindakan. Meskipun Song Kai pernah berhubungan dengan baku tembak sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang bisa mati kapan saja dan di mana saja seperti sekarang, yang membuatnya sangat sulit untuk diterima. Jika bukan karena Fenrir yang berdiri di sampingnya, dia pasti sudah muntah. Namun, ketika semua orang di resor sedang berburu musuh, di rumah persembunyian, Huan Hui sedang mencicipi teh harum dan menonton layar lebar di depannya. Layar lebar itu menunjukkan apa yang terjadi di berbagai tempat di resor. Dapat dikatakan bahwa angin bertiup dan rumput bergerak, dan dia dapat menemukan bahwa di rumah persembunyian ini, tidak ada pelayan. Di samping Huan Hui, ada seorang pemuda lain yang duduk. Pemuda ini mengenakan jubah mandi, dengan dada terbuka, dada mulus, dan otot-otot yang menjulang tinggi. Rambut emasnya seperti surai singa. Seluruh pemuda itu memancarkan bau seorang raja. Meskipun dia terlihat malas, perilakunya seperti singa yang siap pergi. Di antara orang-orang ini, orang yang bernama Fenrir lebih sulit, bukan? Berdasarkan sikapmu, apakah kamu ingin menariknya ke organisasi neraka? Melihat nada bicara antara pemuda dan Huan Hui, jelas bahwa mereka tidak memperhatikan sponsor lelang Huan Hui. Mereka sepenuhnya setara. Huan Hui tampaknya telah beradaptasi dengan sikap pemuda itu untuk waktu yang lama,
dan tidak ada ketidaknyamanan tentang sikap pemuda yang tampaknya berlebihan itu. Tidak, orang bernama Fenrir ini terlalu sombong. Jika dia bekerja sama, dia dapat mempertimbangkannya, tetapi apakah dia akan menariknya ke neraka? Lupakan saja, pada saat ini, Huan Hui akhirnya menunjukkan sisi aslinya. Dengan senyum meremehkan, pemuda itu melihat ke arah Huan Hui dan mengarahkan pandangannya ke layar yang tergantung di dinding tidak jauh dari sana. Jangan lupa bahwa setiap lelang, yang terakhir, perlu ditarik ke neraka. Jika kamu tidak ingin pihak lain menjadi anggota neraka, sebaiknya kamu melakukan sesuatu sekarang, atau kamu tidak dapat melakukan apapun bahkan jika kamu ingin melakukannya nanti. Caesar, aku harap kamu dapat mengerti bahwa operasi ini sepenuhnya di bawah perintahku. Kamu hanya seorang junior, aku tidak membutuhkan bimbinganmu untuk apa yang ingin aku lakukan. Baiklah, kamu menang, tetapi aku tidak tahu apakah kamu lupa tujuan kunjungan ini ke Tiongkok. Sebagai negara misterius dengan 4 peradaban kuno, Tiongkok seharusnya memiliki sesuatu yang kita butuhkan. Aku harap kamu dapat menyajikan makanan ringan daripada hanya bermain-main seperti sekarang. Jangan khawatir, jawab Huan Hui dengan tidak sabar, setiap kali aku berbicara denganmu, itu selalu membangkitkan amarahku pada akhirnya. Aku sudah tua, dan sudah waktunya untuk menikmati kungfu. Bisakah kamu bersikap sopan kepada orang tua itu? Maaf, aku tidak bisa. Aku sama sekali tidak memiliki kebiasaan itu. Tepat saat mereka berbicara, layar di dinding menjadi hitam lagi, dan Caesar meregangkan tubuhnya, wajahnya tampak lesu. Gerakan orang-orang ini terlalu kecil, tidak seperti yang kubayangkan. Kamu bisa puas. Huaxia adalah negara dengan kontrol ketat terhadap senjata api. Semua orang tidak ingin menjadi sasaran pihak berwenang. Kalau tidak, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Aku tahu, begitulah katanya, tetapi terlalu hambar, bukan? Apakah kamu ingin aku membantu mereka dengan kayu bakar? Biarkan mereka terbakar dengan baik. Seperti yang dikatakan Caesar, dia menekan tombol di atas meja dan berkata, mulai bersihkan kekacauan di lapangan. Aku harap aku bisa melihat mereka bertarung dalam waktu setengah jam. Sekarang apa ini? Apakah anak-anak bermain di rumah? Setelah Caesar memberikan perintah ini, ada beberapa tentara dengan topeng hitam di kepala mereka di seluruh resor. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan wajah keriput tanpa penutup apapun. Orang-orang yang muncul di seluruh resor terlihat seperti setan dari neraka. Bagi yang tidak memakai masker, wajah yang terekspos dari luar seolah-olah tergulung minyak panas, dan tidak terlihat kulit utuh sama sekali. Kalau dipikir-pikir seperti ini, keadaan orang-orang bertopeng itu tidak seburuk orang-orang ini, bukan? Setelah orang-orang ini muncul, mereka dengan cepat berpencar, dan para hantu menyelinap ke setiap sudut resor, siap menunggu waktu yang tepat. Sekitar 10 menit kemudian, 3 kubu Chen Hao muncul, mengenakan pakaian hitam dan topeng dengan tengkorak putih di wajah mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana ketiga pria itu muncul. Bahkan Wang Qiang tidak menemukan keberadaan mereka, tetapi mereka muncul seperti ini, dengan gerakan kaki yang seperti hantu. Setelah mereka muncul, mereka langsung menuju ke arah Chen Hao. Chen Hao, dengan penembak jitu berat di tangannya, menghadapi ketiga pembunuh itu. Reaksi pertamanya adalah melemparkan penembak jitu berat di tangannya ke sisi lain dan mencoba menghentikannya. Namun tidak berhasil sama sekali, karena orang-orang tersebut tidak bermaksud berhenti dari awal hingga akhir. Mereka menghindari penembak jitu yang berat dan langsung menuju ke Chen Hao. Tangan semua orang memegang tombak bermata 3, memancarkan sedikit cahaya dingin, terlihat menyeramkan, tapi ini hanyalah salah satu senjata mereka. Reaksi Chen Hao tidak buruk. Setelah mengusir penembak jitu yang berat itu, dia melompat dan langsung menuju ke aula samping, di mana terdapat lebih dari N senjata. Jadi saat Chen Hao masuk, dia keluar lagi dengan 2 belati di tangannya. Ketika Chen Hao keluar dengan belati di tangannya, Huan Hui, yang berada jauh dari ruang aman, bangkit sedikit dan fokus pada layar tempat Chen Hao berada. Saat melihat tindakan Huan Hui, Caesar mengerutkan kening. Dia juga sangat ingin tahu tentang orang seperti apa yang bisa membuat Huan Hui diperhatikan. Caesar segera tahu orang seperti apa Chen Hao itu. Chen Hao melompat, dengan belati di tangannya dan cahaya dingin, dan suara tembakan terdengar di atap. Perhatian ketiga pria berbaju hitam masih tertuju pada Chen Hao. Saya tidak menyangka masih ada sniper yang berani menembak dalam jarak sedekat itu. Namun apapun yang mereka pikirkan, semuanya terjadi.
Wang Qiang di atap sudah bergerak. Salah satu dari 3 pria berbaju hitam terjatuh dalam sekejap, sementara Chen Hao melemparkan belati, dan belati lainnya langsung dimasukkan ke orang ketiga tanpa ada niat untuk tinggal. Melihat belati Chen Hao terbang, orang kedua berbaju hitam mundur dengan cepat, tetapi orang yang bergerak lebih cepat darinya adalah orang ketiga yang bersembunyi di rumput. Dibandingkan dengan langkah hantu orang-orang ini, tindakan orang ketiga sangat jelas terlihat. Namun, meskipun pria kedua berpakaian hitam itu menyadari tindakan Lao Shan, dia tidak dapat melakukan tindakan mengelak, karena belati Chen Hao masih mengikutinya dari dekat di depannya, dan dia akan mengenainya. Selama dia berani bertahan, belati itu akan langsung menusuknya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa pria di belakangnya lebih mengerikan daripada belati di depannya. Pada saat Lao Shan bertabrakan dengan pria berpakaian hitam itu, seluruh tubuh pria berpakaian hitam itu membungkuk, dan semua orang yang duduk di ruangan itu memusatkan perhatian pada pria berpakaian hitam itu. Karena ini adalah kerjasama antara Chen Hao dan Lao Shan. Ini adalah kerjasama dari orang-orang yang paling mereka kagumi. Sayang sekali jika Anda tidak menonton permainan yang bagus seperti itu. Mengenai apakah Chen Hao dan Lao Shan akan terluka, mereka tidak pernah berpikir bahwa jika Chen Hao dan Lao Shan jatuh ke dalam lubang pada orang-orang ini, mereka tidak layak untuk memimpin mereka lagi. Chen Hao dan Lao Shan juga tidak mengecewakan mereka. Pria ketiga berpakaian hitam dibunuh oleh Wang Qiang, dan pria kedua berpakaian hitam dipaksa mundur oleh Chen Hao dengan belati. Seluruh tubuh pria itu terkena serangan Lao Shan, tulang belakangnya patah, dan seluruh tubuhnya terkepung. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, dia adalah kegagalan total. Jika kedua pria berpakaian hitam itu masih mati dengan muka, maka pria pertama berpakaian hitam itu tidak mati dengan muka, karena dia berhadapan dengan Chen Hao. Setelah belati Chen Hao, orang-orang berpakaian hitam itu masih berpikir untuk menyerang. Tampaknya mereka sudah siap mati sebelum datang ke sini, jadi mereka tidak punya niat untuk mundur. Namun, ketika musuhnya adalah Chen Hao, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Dia telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir ini untuk hidup, jadi ketika pihak lain baru saja bergegas di depan. Chen Hao dan tidak punya waktu untuk menembak, Chen Hao sudah mengeluarkan pistol dari tangannya. Pistol bintang hitam besar itu dulunya adalah senjata paling populer di Tiongkok. Moncong pistol itu terbakar, dan peluru oranye meraung keluar. Kemudian tidak ada lagi. Pria pertama berpakaian hitam itu memercikkan genangan darah yang besar di dadanya. Chen Hao telah menggenggam belati itu dan membuat gerakan vertikal untuk langsung membelah pria berpakaian hitam itu dari atas ke bawah. Pada saat belati itu jatuh, pria berpakaian hitam itu terpisah dari kepala hingga pinggul. Tentu saja, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu terbelah menjadi dua, tetapi bagian pertama dari pria berpakaian hitam itu memang terbelah menjadi dua, dan bukan hanya itu saja. Chen Hao tidak bermaksud untuk menahan tangannya ketika dia merencanakan sisi lain dari tengah. Ketika belati itu berputar di tangannya, mata Chen Hao menyipit dan dengan bersih membelah kepala lawannya secara horizontal. Sisa kepala pria berpakaian hitam itu berguling ke tanah, tubuhnya sedikit berkedut, dan kemudian jatuh ke tanah. Melihat ini, orang-orang muda itu tidak hanya tidak merasa berdarah, tetapi bersorak satu demi satu. Huan Hui di rumah persembunyian, setelah melihat pemandangan seperti itu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan matanya tertuju pada Caesar. Baiklah, apakah menurutmu orang seperti itu bisa menjadi orang berikutnya yang bergabung dengan klub? Kejam, dan cukup untuk menjadi sadar. Tampaknya semua orang di bawahnya sangat baik. Itu pedang yang bagus untuk dikultivasikan sedikit. Harus kukatakan bahwa Jiang masih sangat panas. Aku terkesan dengan matamu. Mulutnya penuh dengan pujian, tetapi matanya sedikit serius. Dimanapun mereka berada, ada pertikaian faksi. Bahkan neraka, sebuah organisasi yang telah diwariskan selama ribuan tahun, juga memiliki pertikaian faksi. Tentu saja, ini adalah kata-kata selanjutnya, jadi aku tidak akan membicarakannya di sini. Lihatlah Chen Hao. Setelah berhasil membunuh ketiga musuh, Chen Hao menyeka darah di wajahnya dan menoleh untuk melihat orang-orang muda yang bersemangat. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Tampaknya ketiga orang ini muncul pada waktu yang tepat dan menjadi ternak untuk pemujaan bendera mereka. Dalam waktu kurang dari 3 menit, kegembiraan anak-anak muda ini membuat Feng Dazuang yang sedang mengerutkan kening ketakutan. Apa yang kalian lihat? Apakah hal-hal di sini ada hubungannya dengan kalian?
Beraninya kalian membiarkan orang-orang ini masuk. Kalian tidak ingin hidup. Feng Dazuang sangat serius ketika menyalakan api, jadi anak-anak muda yang menyaksikan Chen Hao dan Lao Shan membunuh ketiga pria berpakaian hitam itu dengan kegembiraan di seluruh wajah mereka tiba-tiba menjadi jelek. Mereka juga menderita dan tersebar di sekitar. Operasi Chen Hao memang mengejutkan orang-orang yang hadir, meskipun anak-anak muda ini telah mendengarkan legenda Chen Hao langkah demi langkah sejauh ini. Sekarang saya akhirnya melihat tangan Chen Hao. Itu seperti kipas abu tulang melihat dewa seperti berhala di dalam hatinya dan melakukan apa yang paling diharapkannya untuk dilihat. Meskipun mereka takut dengan Feng Dazuang, mereka sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Adapun ekspresi seperti labu pahit, itu hanya untuk dilihat Feng Dazuang. Apa yang terjadi pada Chen Hao tidak hanya terjadi pada Chen Hao, tetapi terjadi di setiap sudut resor, seperti pencurian sebelumnya di kota sungai yang baru. Tetapi terakhir kali saya kehilangan kepala perunggu, kali ini saya kehilangan nyawa saya sendiri. Orang-orang ini memainkan peran yang sangat baik sebagai sekering. Di 12 area resor, semua orang penuh dengan kemarahan, karena mereka sangat kesal dengan serangan itu, karena mereka semua muda dan elit, tetapi mereka diserang di tempat seperti itu. Ini membuat mereka sangat tidak tahu malu, jadi, dengan penuh kemarahan, orang-orang yang awalnya ingin tetap berada di situs itu juga mulai menyerang tempat lain secara strategis. Adapun Chen Hao, mereka lebih berhati-hati. Karena pengetahuan dirinya, dia tidak pernah membiarkan hatinya berkembang karena beberapa hal kecil, dan Fenrir juga diserang oleh pria berbaju hitam. Posisi Fenrir pada dirinya sendiri adalah serigala berburu di mana-mana, namun kali ini serigala tersebut diserang oleh beberapa anjing kecil lokal. Bagaimana Fenrir bisa menanggungnya? Alhasil, Fenrir mulai bergerak. Jika Chen Hao bisa mengetahui kekuatan Fenrir yang sebenarnya, dia pasti akan mengubah penilaiannya terhadap Fenrir. Fenrir dan Jack bekerja sama, dan keduanya secara langsung dan paksa mendorong area tempat salah satu dari 12 tamu VIP berada. Di seluruh tempat, kecuali VIP, hampir semua orang lainnya telah cacat. Sekalipun mereka tidak mati, mereka akan meninggalkan bekas di sekujur tubuh, membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dihancurkan oleh Fenrir namun selamat. Ketika Fenrir membunuh seorang VIP, Huan Hui segera mengumumkan di radio bahwa pintu keluar VIP itu seperti sinyal, diikuti oleh 3 pintu keluar VIP secara berurutan. Artinya, hanya ada 8 VIP yang tersisa di lapangan, termasuk Fenrir, Maya, Chen Hao, Dongfang He, Jingwu Murakami, yang kelima yang namanya belum terungkap hingga saat ini, dan 3 lainnya yang tidak tahu nama mereka untuk saat ini. Orang-orang ini pada akhirnya akan menjadi peran pendukung. Chen Hao bukan satu-satunya yang punya ide seperti itu, tapi Dongfang He adalah orang pertama yang mengajukan dan melakukannya. Tentu saja, tidak mungkin Dongfang He mengatakan itu. Dia hanya melakukan itu untuk memverifikasi ide ini. Ketiga orang yang tidak tahu nama mereka sudah meninggalkan acara sebelum Chen Hao tahu nama mereka. Satu-satunya saat Chen Hao tahu nama mereka adalah ketika mereka diumumkan meninggalkan acara melalui pengeras suara. Sekarang, apakah hanya tinggal 5 orang? Sejak pembunuhan tadi berakhir, Feng Dazuang selalu bersama Chen Hao. Tentu saja, niatnya tidak perlu dikatakan. Dia khawatir Chen Hao akan dibunuh lagi, yang sama sekali tidak perlu. Namun, Feng Dazuang juga baik hati, jadi Chen Hao tidak akan mengatakan lebih banyak. Setelah mengangguk, Chen Hao menyetujui perkataan Feng Dazuang, lalu berkata dengan suara rendah, meskipun jumlah orangnya berkurang, mereka menjadi lebih sulit. Tentu saja, Fenrir tidak perlu berkata lebih banyak. Meskipun Maya tampak tidak berperasaan, itu jelas bukan peran yang sederhana. Apalagi yang lain, Fenrir dan Oriental Crane bukanlah peran yang sederhana. Tidak semudah itu bagi kita, setidaknya. Chen Hao merenung dan otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Situasi seperti itu sama sekali bukan kabar baik baginya. Tidak ada orang yang bertahan pada akhirnya yang mudah dihadapi. Jika dia ingin bertahan hidup di antara orang-orang ini, itu jelas bukan hal yang mudah. Dongfang Crane, yang baru saja mengalami perang besar dan telah berada dalam kekacauan, sekarang penuh amarah, karena hal-hal seperti itu menimpanya, yang membuatnya merasa sedikit marah. Namun, setelah bertahan di posisi atas untuk waktu yang lama, Dongfang Crane telah melatih keterampilan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan kegembiraannya. Meskipun wajahnya masih sedikit jelek, dia tidak menangis mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya,
seperti Jingmu Murakami. Dengan wajah muram, Bango Timur meninggalkan bentengnya untuk pertama kalinya. Dalam serangan pria berpakaian hitam tadi, ada 2 korban di tangan baik prajurit yang dibawanya. Satu terluka parah, yang lain meninggal, dan beberapa lainnya juga mendapat penghargaan. Setidaknya ada 5 mayat orang berpakaian hitam di benteng tempat Bango Timur berada. Mereka hanya mati, bukan orang berpakaian hitam yang melarikan diri. Yang lebih buruk darinya adalah Tuan Murakami. Karena Tuan Murakami datang lebih awal, dia membuat beberapa masalah besar di kota Shinhe. Orang di bawah tangannya sudah meninggal. Kali ini di pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka, Tuan Murakami memberinya sebagian dari tongkatnya. Namun, orang-orang ini sekarang menjadi mayat. Temukan seseorang. Aku ingin tahu siapa yang ada di balik ini. Sama sekali mengabaikan wajah pemuda yang berdiri di sampingnya, Murakami menggeram dan memberi perintah. Kemudian, tidak ada lagi, dan Haruki Murakami bertemu musuh paling keras kepala di resor Maya. Tut, lihat siapa itu. Tuan muda kedua dari keluarga Murakami, aku sangat penasaran. Mengapa keluarga Murakami mengirim orang sepertimu ke sini? Dengan lebih dari 30 pria Rusia yang kuat, Maya mengembara ke kubu Murakami. Dilihat dari postur tubuhnya, seperti berjalan di taman belakang rumahnya di resor. Orang-orang mafia di belakangnya semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Tapi tidak ada yang terluka. Karena semua darah orang-orang ini ditinggalkan oleh orang lain, orang-orang berbaju hitam mendapat pukulan paling fatal setelah mereka menemukan Maya. Mereka pergi ke 8 orang berpakaian hitam, tapi akhirnya meninggalkan 10 mayat. Karena ada 2 orang berbaju hitam yang terbelah 2. Mereka terbelah menjadi 2. Pria Rusia yang kuatlah yang mengikuti Maya. Di permukaan, tampaknya pria ini tidak berbeda dengan orang lain. Namun ketika dia melakukannya, dia tahu apa perbedaan antara dirinya dan pria kuat Rusia lainnya. Kekuatan selalu menjadi pembeda antara orang biasa dan yang kuat, perbedaan terbesar. Maya Auguste, tadinya aku akan pergi menemuimu sendirian. Tanpa diduga, kamu datang ke pintu atas inisiatifmu sendiri. Itu bagus, tapi itu menghemat banyak energiku. Sudah waktunya kita ngobrol baik-baik. Petik 2, itu benar, sudah waktunya kita mengobrol baik-baik. Saat aku di villa, aku tidak punya waktu untuk menyelesaikannya denganmu. Kali ini, aku bisa menyelesaikan semua dendam lama dan baru. Teman baik, keduanya penuh amarah, tapi mereka lawan yang baik. Tampaknya mereka bisa melakukan pertempuran berdarah lagi. Pertempuran sudah dekat, dan ada bau mesiu di sekitar mereka. Saat Maya hendak memerintahkan penyerangan ke sisi lain, sekelompok orang datang perlahan, dipimpin oleh seorang pria berkulit kuning. Namun dari postur berjalannya, Maya tidak yakin bahwa pihak lain adalah orang Tionghoa, karena setelah pihak lain datang, dia langsung menuju ke sisi Murakami. Melihat pria itu, Gabriela merenung sedikit, mengeluarkan tablet dari tubuhnya, membukanya, menjentikkannya 2 kali, lalu datang ke sisi Maya. Tuan muda, sepertinya ada yang sedikit rumit. Identitas pihak lain sedikit rumit. Siapa? Mendengar nada bicara Gabriela yang kurang tepat, Maya pun bertanya dengan suara pelan. Setelah mendapat jawaban dari Gabriela, wajah Maya berubah dalam sekejap, namun tak lama kemudian Maya menyesuaikan diri dan memandang VIP kelima dengan ekspresi yang sangat menghina. Aku juga bilang, siapa yang bisa membuat 2 tuan kecil keluarga Murakami begitu budak seperti anjing? Apakah itu Murakami? Tamu kelima tidak menunjukkan rasa tidak senang sama sekali karena sindiran Maya. Sebaliknya, dia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Halo, Maya Auguste. Aku pernah mendengar namamu, serigala dari Augustans. Murakami Wanliu, kupikir kamu tidak akan muncul di tempat ini, tapi pada akhirnya kamu datang. Sepertinya kamu yakin akan memenangkan pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka. Lihat, jika kami memiliki kesempatan, kami tidak bisa melepaskannya, tetapi jika kami tidak bisa, kami tidak akan berpikir terlalu banyak. Bukannya Anda mengatakan bahwa situasinya tidak bisa dihindari." Petik 2. Dibandingkan dengan Murakami Jingmu, Murakami Wanliu sama sekali tidak seperti sepasang saudara. Murakami Wanliu sangat percaya diri dalam ucapan dan perilakunya. Saat Murakami Jingmu menemukan sesuatu, dia akan menjadi sangat marah untuk pertama kalinya. Mungkin disinilah Murakami Jingmu tidak sebaik Murakami Wanliu. Kalau hanya sekedar rasa percaya diri, Maya mungkin tidak akan segugup itu.
Sekarang masalahnya adalah sangat sedikit informasi tentang pria bernama Murakami Wanliu ini. Bahkan Maya, jika Gabriela tidak memberitahunya, dia mungkin baru saja mendengar tentang Murakami Wanliu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia belum pernah melihat Murakami Wanliu. Tentu saja dia tidak tahu apa karakter Murakami Wanliu itu. Setelah melihat pria bernama Murakami Wanliu ini, Maya bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah kemunculan Murakami, wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah kemunculan Murakami, ia langsung mengontrol adegan sebagai seorang kaisar, yang membuat Maya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi pihak lain sekarang menjadi dua orang. Sederhananya, ini mewakili dua kekuatan. Ada sekelompok orang di bawah tangan Murakami, dan ada juga sekelompok orang di bawah tangan Murakami. Namun Maya yang hanya memiliki sedikit anak buahnya langsung dihancurkan lawan dalam jumlah banyak. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa gunung itu berat, airnya rumit, dan tidak ada jalan keluar. Saat Maya sedang berjuang untuk melepaskan tembakan ke pihak lain, kepala salah satu bawahan Murakami Wanliu langsung retak, dan kemudian seluruh orang itu terbang terbalik. Tubuhnya bergerak-gerak di udara, dan tengkoraknya langsung terangkat. Ketika dia jatuh ke tanah, seluruh orang sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Dan ini bukanlah akhir. Setelah tembakan pertama, orang kedua dan orang ketiga terjatuh satu demi satu, baik di kepala, leher, atau bahkan jantung. Akurasi seperti itu jarang terjadi di arena tembak-menembak kelas dunia, namun kini muncul di tempat seperti itu. Ketika dia tiba-tiba diserang, Murakami Wanliu tidak menyangka hal-hal akan berkembang ke arah ini. Dia sedikit lamban selama kurang dari 3 detik. Dia melambai dan berteriak, temukan tempat persembunyian dan mulailah melawan. Murakami Wanliu awalnya berpikir bahwa kerjasamanya dengan Murakami Jingmu harus mampu memenangkan pihak lain dengan sukses, tapi siapa yang bisa memikirkannya? Sebelum dia sempat melakukannya, dia telah diserang oleh orang lain. Maya belum memikirkan bagaimana ini bisa terjadi, serangan balik dari Murakami Wanliu telah datang, satu persatu hampir tanpa berpikir untuk menembak, semua orang dengan ketakutan dan kemarahan yang luar biasa. Dan Maya adalah pertahanan pasif, karena sejauh ini dia masih belum mengerti apa itu. Namun segera dia tahu bagaimana itu terjadi, karena sebuah kepala mencuat dari rumput di dekatnya, wajah yang paling dia kenal. Ada apa? Tuan Maya, sepertinya Anda sangat membutuhkan bantuan. Titik petik 2. Chen Hao tertawa. Meskipun dia tidak melakukannya sekarang, itu semua karena dia. Sejak serangan orang-orang berpakaian hitam, hanya ada 6 pasukan yang tersisa di resor. Chen Hao telah berubah pikiran dan memilih untuk mengambil inisiatif. Karena dari 6 pasukan yang tersisa, 2 di antaranya terkait dengannya. Ditambah dengan kata-katanya, itu berarti dia menempati setidaknya setengah dari pasukan yang tersisa di resor. Jika Chen Hao tidak berani melakukannya, dia akan hidup sia-sia untuk waktu yang lama. Jadi Wang Qiang dan para pemuda itu, total 2 penembak jitu, langsung membunuh 3 orang, dalam persiapan untuk membunuh yang keempat. Murakami Wanliu telah membawa Murakami Jingmu untuk bersembunyi. Namun, dapatkah kita menghindari hari pertama sekolah menengah pertama dan hari ke-15?